Bab 101. Setiap tahun selama kontes, ada banyak program khusus yang mencakup pertandingan yang berbeda. Meskipun kontes center hanyalah sebuah program baru, itu diproduksi oleh stasiun Huaxing, yang merupakan stasiun TV terkemuka. Dengan pembawa acara selebritas Fang Mingquan, program ini mendapat peringkat bagus dan berada di antara 100 teratas di aliansi. Top 100 mungkin terdengar kurang mengesankan, tetapi sebenarnya merupakan pencapaian yang luar biasa. Di seluruh aliansi, setiap planet memiliki puluhan ribu program, banyak di antaranya dari otoritas. Itu adalah sesuatu yang menonjol dan berada di antara 100 teratas. Dan tentu saja, selama kontes, sebuah program yang berfokus pada kontes itu sendiri secara alami akan memiliki peringkat yang lebih tinggi. Pada hari ini, isi pusat kontes menyebabkan kegemparan di aliansi. Fang Mingquan telah memperkenalkan dan menganalisis situasi dolar saat ini dan meramalkan bahwa dolar tahun ini akan menjadi juara akhir, yang telah menyebabkan kemarahan besar. Fang Mingquan adalah idiot. Lihatlah kinerja dolar, bagaimana dia bisa menang. Kami tahu kamu terkenal karena video dolar. Tapi tidak perlu mencium pantat dolar seperti ini. Sampah. Jika dolar adalah juara, aku akan menyiarkan langsung makan es asterisk tanda pagar T. Apa pendapatmu tentang Yi Dongmu jika menurutmu dolar bisa menang? Haha, Fang Mingquan sangat bodoh. Dolar akan bertemu Yi Dongmu sebelum dia sampai di atas 10. Dia beruntung bisa bertahan. Untuk menang, LMAO. Tang Zhenliuku tidak akan pernah membiarkannya. Lin Fengku tidak akan pernah membiarkannya. Bodoh, bodoh, bodoh. Meskipun aku juga menyukai dolar, dia tidak melakukannya dengan baik dalam kontes sejauh ini. Fang Mingquan, kamu terlalu subjektif tentang ini. Aku bahkan tidak bisa menonton hal ini dan aku penggemar dolar. Kamu menyebut dirimu seorang penggemar. Tolong, jadilah penggemar orang lain. Dolar tidak seberapa dibandingkan dengan Yi. Yi harus menang. Dolar malaikat kecil, aku akan selalu mendukungmu. Pusat kontes dan Fang Mingquan telah terpukul oleh semua kritik. Banyak teman sebaya yang menyindir Fang, juga. Beberapa bahkan memintanya untuk berhenti dari jurnalisme. Kecuali untuk beberapa penggemar berat dolar, semua komentar tentang Fang negatif. Bahkan banyak penggemar dolar mengira laporan Fang di atas dan tidak berani mendukungnya. Fang, maaf kamu salah. Di ruang konferensi stasiun Huaxing, Su Kangnian tersenyum lebar. Meskipun kontes center dan Fang Mingquan sangat dikritik, peringkatnya telah meningkat banyak, mengirimkan pertunjukan di 50 besar. Sejumlah besar penggemar kontestan lain membanjiri kontes center, terutama mereka yang mendukung Yi Dongmu, kuda hitam tahun ini yang akan menghadapi dolar sebelum menjadi terpilih. Komunitas Skynet dari acara itu hampir meledak. Meskipun hanya 50 besar, untuk stasiun Huaxing itu adalah pencapaian yang luar biasa. Ada kurang dari beberapa pertunjukan yang bisa mencapai ini dalam sejarah stasiun. Oleh karena itu, Su Kangnian cukup senang dengan apa yang telah dilakukan Fang Mingquan dan Wang Changqing secara alami kesal. Dia tidak tahu bahwa Fang Mingquan akan mencoba meningkatkan peringkat dengan cara ini. Ini hanya pekerjaan saya. Saya memiliki Direktur Su untuk berterima kasih atas pencapaian saya, kata Fang Mingquan sederhana, menyanjung Su pada saat yang sama. Su Kangnian bahkan lebih bahagia dan menepuk pundak Fang Mingquan. Fang, teruslah bicara tentang dolar dan semakin kuat kamu mengatakan dia lebih baik. Jika semuanya berjalan dengan baik, kita mungkin memiliki peringkat yang lebih tinggi dan bisa memecahkan rekor kita. Tolong yakinlah bahwa saya akan melakukan yang terbaik. Fang Mingquan tidak berpikir itu bagus karena dia dengan tulus percaya dolar akan menang. Namun, yang lain tidak melihatnya seperti itu. Untungnya, hasilnya bagus juga. Bagi seorang jurnalis, kritik tidak selalu buruk. Su Kangnian memuji Fang Mingquan lagi. Setelah pertemuan selesai dan Su pergi, Wang Changqing berkata dengan dingin, kamu mengabaikan fakta untuk ketenaran. Kamu mungkin populer sekarang tetapi reputasi program akan hancur oleh kamu. Stasiun mana yang akan mempekerjakan kamu di masa depan? Ujian Su tidak berarti apa-apa. Anda pikir Anda bisa lolos ketika dia mengetahui bahwa pertunjukan itu didiskreditkan. Tentu saja, Fang Mingquan mengerti itu juga. Seseorang harus jatuh ketika mode itu berlalu. Dia sendiri yang akan menjadi seseorang dalam kasus ini. Su hanya berusaha membuatnya tetap di atas sekarang untuk menaikkan peringkat. Fang sudah lama berkecimpung di industri ini untuk mengetahui hal itu. Sambil tersenyum, Fang Mingquan memandang Wang Changqing dan bertanya, bagaimana jika dolar benar-benar menang? Wang Changqing berhenti. Jika dolar benar-benar menang, maka pusat kontes akan menjadi terkenal dengan nama asli dan Fang Mingquan akan menjadi nama rumah tangga. Su Kangnian akan memperlakukan Fang seperti dewa kekayaan. Teruslah bermimpi, ejek Wang Changqing. Siapapun dapat melihat bahwa dolar tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menang. Dia hanya rata-rata dan jauh dari 10 besar, apalagi menang. Apakah kamu percaya atau tidak, aku sangat yakin bahwa dolar akan menjadi juara. Fang Mingquan bangkit dan pergi. Idiot, bisik Wang Changqing. Dia sedang menunggu untuk melihat betapa menyedihkannya Fang. Hansen tidak menggunakan Skynet, jadi dia tidak mengetahui perdebatan tentang kontes center. Saat ini, dia sedang berlatih dengan Tang Zhenliu di Villa Fang Jingqi. Meskipun Tang Zhenliu tidak akan bertemu Yi Dongmu sebelum top 10, dia merasa seperti mereka akan bertemu ketika mereka berdua top 10 akhirnya. Jadi,
dia masih berlatih dengan Han Sen ketika dia punya waktu. Hanya Han Sen yang tahu bahwa Tang tidak akan mengenali Yi Dongmu karena dia akan melenyapkan Yi sendiri sebelum Yi naik ke 10 besar. Tapi mitra sparring seperti Tang sangat berharga sehingga Han Sen senang untuk menurut. Setelah berlatih selama 2 hari, Tang akhirnya membiarkan Han Sen pergi tepat sebelum putaran pertandingan berikutnya dimulai. Han Sen tahu siapa lawannya dan tidak panik. Dia telah memutuskan untuk berlatih dalam pertandingan dan mendapatkan pengalaman praktis dari lawannya. Bagaimanapun, ini adalah juara dari tempat penampungan yang berbeda dan itu adalah kesempatan langka untuk melawan mereka 1-1. Han Sen tidak punya banyak pengalaman dalam pertandingan semacam ini dan senang bahwa dia mendapat kesempatan untuk mendapatkan beberapa. Bagian bawah formulir. Bab 102. Han Sen telah memutuskan untuk berlatih Bladestorm dalam kontes dengan menggunakan Bladestorm hanya ketika menghadapi lawan-lawannya. Jika orang lain berani melakukan ini, mereka mungkin sudah mati sejuta kematian. Tapi Han Sen mengenakan baju besi darah suci, jadi hampir tidak ada serangan yang fatal baginya. Itu sebabnya dia bisa berlatih di kontes. Han Sen telah menyerah menggunakan tombak ikan hias mutannya. Tanpa keterampilan tombak yang baik, senjata ini tidak berguna di depan para juara ini. Melawan lawan dengan gaya yang berbeda, Han Sen telah membuat kemajuan besar dan Bladestorm-nya menjadi lebih baik dan lebih baik. Selama lawannya tidak terlalu menakutkan, dia selalu bisa mengatasi dengan hanya menggunakan Bladestorm, tetapi selalu pembunuh berdarah yang mendapatkannya. Kemenangan. Dengan cara ini, pertandingan Han Sen menjadi sangat sulit untuk ditonton. Dia selalu menang dengan selisih yang kecil dan ada kalanya sepertinya dia akan kalah. Dan ada 2 pertandingan di mana lawan-lawannya sudah terluka parah di babak terakhir mereka dan dengan demikian mudah dikalahkan oleh Han Sen. Semua orang berpikir dia beruntung. Laporan negatif tentang dolar luar biasa. Dan khususnya, pujian tinggi yang dinyanyikan Fang Mingkuan di kontes center mengipasi api. Fang Mingkuan berbicara melalui topinya, sebagai seorang evolver yang bahkan tidak bisa memasuki suaka dewa pertama, ia berhasil menganalisis begitu banyak dari akun lisan reporternya sendirian. Secara umum, dia mengatakan dolar tidak terkalahkan, semuanya dalam kendali dan dolar akan menjadi pemenang akhir. Ini tentu saja telah menarik banyak kebencian terhadap Fang Mingkuan dan pusat kontes. Itu kebetulan bahwa meskipun pertandingan dolar tidak pernah menyenangkan untuk ditonton, dia juga tidak pernah kalah, yang mendukung klaim Fang. Kritik semakin memburuk, terutama mereka yang optimis tentang Yi Dongmu yang cuek tentang semua yang dikatakan dan ditentang Fang setiap hari. Yi Dongmu masih menyimpan catatan yang tangguh. Dalam 2 putaran berturut-turut ia mampu membunuh lawan-lawannya dalam 1 pukulan, menyebabkan banyak lawan-lawannya berikut untuk keluar dari pertandingan melawannya. Dalam 3 putaran berturut-turut, semua lawannya menyerah, yang membuat puncak ketenaran Yi. Banyak media menjalankan fitur panjang tentang dia dan banyak yang memperkirakan dia akan menjadi juara akhir tahun ini. Dia bahkan telah mencuri guntur Tang Zhenliu dan Lin Feng. Adapun pusat kontes, Fang Mingkuan dan dolar, mereka telah menjadi lelucon besar di pers. Dolar akan menang, telah menjadi tipuan populer tahun ini. Sebagai ironi, tentu saja. Beberapa orang menemukan bahwa Yi Dongmu dan Han Sen akan bertemu sebelum seseorang menjadi terpilih dan memposting temuan di Skynet, yang menyebabkan diskusi panas. Aku dengan tulus berdoa setiap hari agar dolar harus terus menang agar dia bisa bertemu Yi Dongmu, yang akan mengajarinya seperti apa seorang master. Haha, lucu. Aku setuju, dewa memberkati dolar. Bless dolar. Bless dolar. Bless dolar juga menjadi kata kunci, dan terlihat di mana-mana di komentar dari semua jenis program tentang kontes. Terutama di komunitas online kontes center, Bless dolar akan membanjiri layar setiap hari. Han Sen tahu tentang ini, tetapi tidak bereaksi sama sekali. Dia tidak pernah menganggap Yi sebagai orang yang sederajat. Dalam pandangan Han Sen, kemungkinan Yi Dongmu memenangkan Tang kurang dari 30%, dan jika Yi bertemu Lin Feng, dia tidak akan punya peluang. Lawan Han Sen benar-benar peduli adalah Lin Feng. Hari ini dia telah melihat banyak pertandingan dan memiliki pemahaman umum tentang sebagian besar kontestan, di antaranya dia merasa Lin Feng adalah yang paling tangguh. Pria yang pendiam dan lembut ini membuatnya merasa tidak terduga. Setiap gerakannya tampak sangat alami tetapi mengikuti ritme yang aneh. Prasangka Han Sen cukup bagus, tapi dia tidak dapat memprediksi ritme Lin, yang membuatnya takut. Han Sen telah melihat setiap pertandingan Lin Feng dan hampir semua pertandingan bertempur erat. Lin selalu menang dengan selisih kecil. Hampir semua lawan Lin tampil luar biasa dan mereka semua kalah. Rasanya sangat aneh bahwa Han Sen meringis. Pria yang tangguh, komentar Han Sen. Dia tahu teknik dan kekuatannya lebih lemah dari Lin. Untungnya dia tidak akan bertemu Lin sebelum 10 besar, atau dia tidak yakin apakah dia bisa menjadi terpilih. Tang masih berlatih bagaimana menghindari serangan Han Sen dalam pertarungan jarak dekat. Dia tidak membuat banyak kemajuan. Tapi Lin Feng berkata jika Tang bertemu Yi Dongmu, Yi tidak akan menjadi ancaman bagi Tang, yang dekat dengan penilaian Han Sen, Yi tidak mendapatkan esensi dari seni pembunuhan, jadi dia tidak bisa mengalahkan Tang. Mungkin ungkapan, Bless dolar, berperan di sini. Di babak selanjutnya, lawan Han Sen terluka parah atau kehilangan jiwa binatang buas penting di babak sebelumnya dan beberapa bahkan mengalami kecelakaan di aliansi. Butuh Han Sen tidak ada upaya untuk terus naik.
Bahkan Hansen sendiri merasa sangat luar biasa. Para penggemar Yi Dongmu memberi nama panggilan lain kepada Hansen, Lucky D, mengejek kurangnya keterampilan nyata. Suatu hari, setelah akhir pertandingan, Hansen turun dari panggung dan melihat Lin Feng menyelesaikan pertandingannya juga. Panggung mereka sudah dekat, jadi Lin melihatnya dan terkejut, berjalan ke arahnya. Banyak orang di sekitar mereka memperhatikan pemandangan ini. Setelah semua, Lin Feng adalah runner-up tahun lalu. Meskipun kinerja tidak begitu cemerlang tahun ini, dia masih menjadi favorit. Juga, Hansen telah menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu. Lin Feng mendekati Hansen. Dia tersenyum dan mengulurkan tangan, selalu ingin menyapa Anda, tetapi tidak pernah punya kesempatan. Sama di sini, Hansen menjabat tangannya. Lin tampak puas dengan ini, dan berkata, sampai jumpa di final. Lin berbalik, tetapi kata-katanya mengejutkan semua orang yang mendengarkan, seolah-olah mereka melihat angka 12. Gempa bumi berkekuatan 0. Bagian bawah formulir. Bab 103. Ternyata menjadi 12. 0 magnitudo gempa di Pers memang. Lin Feng telah meminta seseorang untuk menemuinya di final, namun seseorang itu bukan Yi Dongmu, tapi dolar, yang dianggap penipu. Semua media besar telah melaporkan ini, dan Fang Mingkuan dari Kontes Center sangat bersemangat tentang hal itu dan telah menganalisanya dari semua sudut. Kesimpulannya adalah bahwa, dolar benar-benar hebat. Tapi jelas media dan penggemar utama tidak berbagi antusiasmenya. Mereka berpikir Lin Feng ingin mendapatkan popularitas dengan berpartisipasi dalam yang megah karena dia tidak lagi menjadi pusat perhatian. Sampah. Lin adalah runner-up tahun lalu tetapi dia tidak memiliki visi. Tidak heran dia hanya runner-up. Biarkan dia mempertahankan peringkatnya dan menjadi yang kedua setelah Yi Dongmu kali ini. Pertahankan peringkatnya. Kamu terlalu banyak berpikir tentang dia. Dia harus beruntung bisa masuk 10 besar. Lin dan dolar hanyalah dua orang lemah yang merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Haha. Yi Dongmu akan menyingkirkan dolar dalam hitungan detik sebelum dia mengalahkan Lin untuk menunjukkan kepada mereka siapa raja sebenarnya. Apa-apaan ini? Jika Lin akan melihat seseorang di final, itu pasti Yi Dongmu. Bahkan jika itu bukan Yi, setidaknya itu harus Tang Zhenliu, kan? Bagaimana Lucky D relevan? Skynet meledak untuk masalah ini. Namun, Lin Feng dan Hansen, dua yang menyebabkannya tidak menyadari ini sama sekali, satu sedang menikmati teh bersama Tang Zhenliu dan Fang Jingqi, dan yang lainnya sedang bermain Hand of God di gym stasiun teleport. Hansen menghabiskan seluruh waktunya bermain Hand of God ketika dia tidak berlatih dengan Tang. Tapi dia tidak pernah bisa membuat terobosan lagi. Dia selalu memiliki satu atau dua kesalahan kecil dengan EVOLVER 4. Hansen tahu bahwa ia telah mencapai batasnya baik secara fisik maupun refleks. Jika dia tidak memiliki peningkatan dalam poin Geno, tidak mungkin baginya untuk melangkah lebih jauh. Karena itu ia memutuskan untuk beristirahat dari tangan dewa. Hansen memperoleh dua belati dan mencoba berlatih sleeve blade dengan kedua tangan. Meskipun dia tidak sebagus Gambler, dia bisa menghasilkan belati dari lengan bajunya dan mengembalikannya dengan terampil saat ini. Bahkan seseorang yang sangat jeli tidak bisa melihat tangannya bergerak, tapi itu hanya permulaan dari sleeve blade. Ketika Hansen mengambil belati kembali, tangannya akan sedikit gemetar sementara Gambler mampu menjaga tangannya tetap tenang dan mengambil kotoran hanya menggunakan lengan dan otot-otot telapak tangannya. Hansen bahkan tidak dekat dengan itu. Ini menyesatkan Hansen untuk berpikir bahwa dia harus melewati semua level Hand of God sebelum dia bisa pergi ke suatu tempat dengan sleeve blade. Setelah aku memenangkan pertandingan besok, aku akan melawan Yi Dongmu. Jika aku mengalahkannya, aku akan menjadi terpilih dan memasuki babak peringkat, di mana aku akan bertemu Lin Feng, yang benar-benar kuharapkan. Hansen memulihkan belati, perlahan-lahan menutup matanya, dan memikirkan semua pertandingan yang dia alami. Keesokan harinya, Hansen memiliki kemenangan mudah sekali lagi. Lawannya masih belum pulih dari cedera buruk dan gagal muncul. Hansen berjalan menuruni panggung dan ingin melihat pertandingan Lin Feng, tetapi seseorang menghentikannya. Aku harap besok kau akan memiliki nyali untuk berdiri di depanku, karena aku akan membunuhmu. Yi Dongmu berkata dengan dingin dan berjalan melewati Hansen tanpa banyak melemparkan pandangan padanya. Hampir semua orang yang melihat ini menjadi gila. Kata-kata Yi Dongmu menyebabkan badai lain di Skynet. Pada dasarnya semua orang menebak jika besok dolar berani muncul. Mayoritas memperkirakan bahwa dolar akan berhenti. Lagi pula, perbedaan antara keduanya sangat besar. Penampilan Yi Dongmu luar biasa dan dia bahkan membunuh beberapa saingan selebritas, termasuk Dragon Swordsman, yang menempati posisi ke-10 tahun lalu. Dolar, di sisi lain, mengalami perjalanan yang sulit. Dan dia ada di sini lebih untuk keberuntungan daripada kekuatannya yang sebenarnya. Kecuali Fang Mingkuan yang memperkirakan dolar akan mendapatkan kemenangan total, hampir semua personel TV percaya bahwa dolar akan berhenti atau mati. Pada hari pertandingan, cincin bela diri di semua tempat penampungan dipenuhi oleh orang-orang yang menunggu untuk menonton pertandingan melalui prasasti suci. Ini benar-benar pertarungan paling kontroversial di seluruh kontes tahun ini, dan orang-orang menyebutnya pertarungan antara raja dan penipu. Hampir semua orang di Vesgat Sanctuary menonton dan jumlah penonton bahkan lebih besar daripada final tahun lalu. Popularitas pertandingan ini sebagian karena Kontes Center dan Fang Mingkuan.
Atau tidak akan ada begitu banyak orang yang memperhatikan dolar dan media tidak akan membuat hype seperti itu. Wartawan lapangan semuanya ingin mewawancarai Yi Dongmu dan dolar sebelum mereka mulai. Meskipun tidak ada cara untuk merekamnya, itu sudah cukup bahwa setiap orang di Suaka Dewa Pertama dapat melihatnya pada saat yang sangat penting. Sayangnya, baik Yi maupun dolar tidak muncul, tetapi mereka melihat Tang Zhenliu dan Lin Feng. Itu jam sampai pertandingan mereka sendiri sehingga mereka harus berada di sini untuk menonton pertarungan antara Yi dan dolar. Para wartawan yang pintar dengan cepat meremas dan mengitari Tang Zhenliu dan Lin Feng. Mereka dengan lantang bertanya, Lin Feng, aku dari Front Contest. Menurutmu siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Lin Feng, saya dari Contest Corner. Anda bilang Anda akan melihat dolar di final. Apakah Anda masih percaya itu? Saya dari Contest Center. Lin Feng, apakah Anda dan dolar saling kenal? Mengapa Anda memintanya untuk melihat Anda di final? Lin Feng diam-diam tersenyum. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku akan melihatnya di final? Lin lalu berjalan menuju kursinya dan duduk. Para jurnalis itu dengan cepat mengitari Tang Zhenliu yang ada di belakang Lin dan membombardirnya dengan segala macam pertanyaan. Tang dengan anggun melemparkan rambutnya ke belakang dan berkata dengan bangga, tidak peduli siapa yang menang, itu akan sama bagi saya, karena saya akan mendapatkan tempat pertama. Dia berhenti, dan sebelum wartawan bereaksi terhadap komentarnya, dia melanjutkan, jika Anda bertanya yang mana dari keduanya yang akan menang, maka tentu saja itu dolar. Bukankah itu sudah jelas? Para wartawan terkejut. Tidak hanya Lin Feng, tetapi juga Tang Zhenliu mengatakan dolar akan menang, yang merupakan kebalikan dari apa yang mereka pikirkan. Tapi ketika mereka mencoba bertanya lagi, Tang Zhenliu juga pergi. Hanya reporter dari Contest Center yang sangat gembira, yang dengan cepat berteleportasi keluar dari tempat perlindungan dewa dan melaporkan apa yang dikatakan Lin dan Tang. Ketika Yi Dongmu dan Han Sen keduanya muncul, First God Sanctuary menjadi ramai. Sorak-sorai untuk Yi membanjiri dolar. Di cincin bela diri dari Steel Armor Shelter. Station Master, apakah menurutmu dolar akan menang? Yang Manli bertanya pada Qin Xuan yang duduk di sebelahnya dengan gugup. Dia merampas kuota saya untuk pergi jadi saya tidak akan memaafkannya jika dia bahkan tidak masuk 10 besar. Kata Qin Xuan sengit, sambil mengetahui bahwa akan sulit untuk mengalahkan Yi Dongmu yang telah menunjukkan keterampilan luar biasa dalam pertandingan sebelumnya. Dia pasti akan kalah. Dia tidak berada pada level yang sama dengan Yi Dongmu. Son of Heaven berkata dengan suara dingin. Saya tidak ingin mendengarkan kata-kata ini. Dolar saya adalah yang terbaik, tidak senang, King memutar mulutnya dan berkata. Dia dan Yuan pergi ke semua pertandingan dolar. Apakah kamu suka atau tidak, itu faktanya, Son of Heaven berkata dengan santai. Bukankah kamu mengatakan hal yang sama terakhir kali? Iya, King menyeringai dan bertanya, meninggalkan wajah anak langit yang gelap. Bagian bawah formulir. Bab 104. Di atas panggung, Yi Dongmu dengan dingin menatap Han Sen dan berkata dengan suara datar, "Yah, karena kamu berani datang, maka bersiaplah untuk mati." Menggambar belati dari pinggangnya, Yi memiliki ekspresi pembunuh di wajahnya. Kamu pikir ini film kungfu? Han Sen mendengus dalam hati. Dia tidak percaya seseorang benar-benar akan mengatakan kata-kata dramatis seperti itu dalam kehidupan nyata. Han Sen tidak menjawab, tetapi berubah bentuk menjadi pembunuh berdarah, meraih gagang Shuro Katana dan berlari menuju Yi Dongmu. Pembunuh berdarah itu memiliki kecepatan yang hebat, dan secepat pesawat tempur dengan kecepatan penuh. Seketika dolar ada di wajah Yi. Para penonton semua bertanya-tanya apakah dolar telah kehilangan akal untuk mendekati Yi, yang terbaik dalam pertempuran jarak dekat. Hampir tidak ada yang bisa menghindari pukulan fatalnya setelah didekati olehnya. Wow, dolar itu gila. Dia tidak hanya mendekati Yi, tetapi juga menggunakan katana. Setidaknya gunakan tombakmu sehingga kamu bisa menjaga jarak. Salah langkah oleh dolar. Dia seharusnya datang dengan busur dan anak panah. Bahkan jika dia tidak tahu memanah, menembak jatuh dari atas adalah 1000 kali lebih baik daripada mendekati Yi. Penggemar Yi sangat gembira. Si idiot ini berkeliaran dengan sukarela ke pangkuan Yi. Akan sulit untuk tidak mengalahkannya. Yi Dongmu mencibir dan berubah bentuk menjadi monyet mutan lebih dari 6 kaki dengan ekor tebal, yang sangat meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Yi Dongmu memiliki jiwa binatang yang berubah bentuk seperti darah suci juga, tapi itu tidak mirip dengan bentuk tubuh manusia. Jika dia tidak bisa menggunakan keterampilan dan belati darah sucinya, jiwa binatang pengubah darah suci akan lebih berbahaya daripada kebaikan. Ada beberapa makhluk yang memiliki bentuk yang dekat dengan manusia, dan bahkan lebih sedikit yang terlihat seperti manusia. Kecuali untuk jiwa binatang suci darah dalam bentuk seorang wanita yang diberikan kepada terpilih, hampir tidak ada jiwa binatang suci darah suci yang mengambil bentuk manusia. Pembantaian berdarah Han Sen adalah jiwa binatang pengubah darah suci yang berharga karena memiliki sepasang tangan manusia yang memungkinkannya untuk menggunakan segala macam teknik. Yi Dongmu menyaksikan Han Sen berlari ke arahnya dan memberikan belati lebih kuat. Dia memegang belati darah suci secara terbalik dan meluncurkan tubuhnya pada Han Sen. Jarak antara keduanya lebih pendek dan lebih pendek. Semua gerakan Yi Dongmu jatuh di mata Han Sen, yang merasa setiap peregangan dan putaran lawannya telah mengikuti harapannya. Dia bisa melihat melalui Yi seolah-olah Yi tidak lebih dari boneka. Di antara dua pembunuh, jika ada yang lebih baik, sesuatu seperti ini akan terjadi.
Han Sen tahu segalanya tentang Yi sementara Yi bahkan tidak tahu Han Sen pandai menyelinap serangan juga. Dan itu telah menentukan kerugian Yi. Tidak masalah bahwa kecepatan dan kekuatannya berdua lebih besar dari Han Sen. Ketika keduanya bentrok, katana yang dicat keemasan oleh Han Sen bergerak dan tiba-tiba dikembalikan ke sarungnya. Gerakan senjata itu sehalus awan mengambang dan air yang mengalir. Mereka terus meluncur hampir 30 kaki ke arah yang berlawanan sebelum mereka berhenti. Tubuh megah Han Sen stabil seperti gunung, sementara Yi Dongmu perlahan berbalik dan menatap punggung Han Sen. Dia menekankan setiap suku kata, keterampilan apa itu? Blade Storm, jawab Han Sen tanpa menoleh ke belakang. Aku akan bertarung lagi denganmu. Dan lain kali aku tidak akan kalah, kata Yi dan berjalan menuruni panggung. Saat dia turun, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Darah mengalir deras dari dadanya yang begitu dalam hingga tulangnya bisa terlihat. Seluruh tempat perlindungan pertama dewa menjadi sunyi. Miliaran pemirsa pertandingan membuka mulut mereka tetapi tidak bisa bersuara. Tidak ada yang bisa percaya bahwa hasilnya akan seperti ini. Mereka bisa menerimanya jika sebaliknya, tapi Yi Dongmu yang tak terkalahkan seperti raja dikalahkan oleh dolar dalam satu pukulan, yang sulit untuk ditelan. Belum lagi penggemar Yi, bahkan penggemar dolar tidak pernah berpikir bahwa dolar bisa menang seperti ini. Bahkan orang-orang yang optimis percaya bahwa paling tidak akan membutuhkan upaya yang cukup untuk memenangkan dolar. Tapi tidak ada yang berpikir bahwa Yi akan kalah dengan cara yang memalukan dan dalam setelan kuatnya, pertarungan jarak dekat. Han Sen menoleh ke belakang dan menatap Yi Dongmu yang sedang berjuang untuk bangkit kembali. Dia berkata dengan tenang, tidak buruk. Kamu selamat dari serangan serius dariku. Han Sen berbalik. Tidak buruk, tidak buruk. Kalimat ini mengejutkan semua pemirsa. Di mata publik, sosok dolar tiba-tiba menjadi semakin agung dan cemerlang. Penggemar dolar akhirnya menyadari apa yang telah terjadi dan mulai berteriak dan melompat-lompat. Keheningan pecah dan seluruh tempat perlindungan pertama dewa menjadi meriah. Semua orang membicarakan pertarungan yang luar biasa ini. Itu turun cukup cepat. Haha, di wajahmu, penggemar Yi. Tidak hanya para penggemar, tetapi juga media di seluruh aliansi, kecuali untuk pusat kontes Fang Mingguan. Kalian pikir Yi akan menang? Bagaimana dengan ini? Dia dikalahkan bahkan sebelum mencapai 10 besar. Sekarang pikirkanlah, Fang Mingguan pasti memiliki beberapa visi. Analisisnya sebenarnya sangat masuk akal. Kami hanya dibutakan oleh kinerja Yi Dongmu dan tidak mendengarkan. Lin Feng adalah yang visioner. Tidak heran dia adalah runner-up tahun lalu. Dia tahu ini sejak lama. Haha, sepertinya tahun ini akan berada di antara Lin Feng dan dolar. Kami benar-benar berutang permintaan maaf kepada Fang Mingguan dan dolar. Fang Mingguan dianiaya. Tidak buruk. Haha, sungguh garis. Pertandingan yang membutuhkan waktu kurang dari 10 detik telah mengubah citra dolar sepenuhnya. Suatu garis. Lain kali aku harus mencobanya, tidak buruk. Kamu selamat dari serangan serius dariku. Tang menyesal bahwa bukan dia yang menemukan garis itu. Bagian bawah formulir. Bagian bawah formulir. Bab 105. Jepret. Tautan Wang Changqing hancur olehnya. Dengan mata merah, dia terengah-engah seperti binatang buas histeris. Dolar telah mengalahkan Yi Dongmu. Pendapat publik dari seluruh aliansi tiba-tiba berubah. Pusat kontes dan Fang Mingguan yang telah menderita banyak kritik dikirim ke altar. Banyak orang mengatakan bahwa mereka berutang program dan tuan rumahnya meminta maaf. Semakin banyak orang berdatangan ke kontes center untuk menyaksikan analisis Fang Mingguan. Acara ini berhasil mencapai peringkat ke-8 dalam peringkat, rekor tertinggi. Stasiun Huaxing belum pernah melihat pencapaian seperti itu dengan pertunjukan apapun. Di masa lalu, rekor terbaik yang mereka miliki adalah tempat ke-19. 10 besar. Tidak ada yang berani bermimpi sebesar ini. Tuan rumah akan cukup bangga jika pertunjukannya berada di atas 100, dan akan senang jika mencapai 50 besar. Tidak ada keraguan bahwa kontes center dan Fang Ming telah berhasil. Meskipun kontes center adalah pertunjukan yang akan berakhir setelah kontes, penampilan Fang Mingguan yang luar biasa telah membuatnya terkenal. Tidak peduli acara apa yang dia selenggarakan di masa depan, dia akan selalu memiliki peringkat yang bagus. Sekarang stasiun Huaxing menganggap Fang Mingguan sebagai pilar stasiun. Bahkan Su Kangnian tersenyum padanya sepanjang waktu dan menghujani dia dengan pujian, membuat Wang Changqing sangat iri sehingga dia ingin menggigit Fang dengan giginya. Setelah Fang pulang kerja dan kembali ke rumah, dia duduk di depan jendela Prancis dan memandangi pemandangan malam yang sibuk dengan sebatang rokok di antara jari-jarinya, mengisap dari waktu ke waktu. Tubuhnya masih bergetar. Sekarang setelah semuanya berakhir, Fang mulai merasakan ketakutan. Dia bahkan tidak percaya analisisnya sendiri karena dia bahkan tidak menonton pertandingan. Dia hanya percaya pada dolar, pria yang menggerakkannya dengan menyelamatkan gadis itu dan dia pikir pria seperti itu harus melakukannya dengan baik. Jadi Fang Mingguan hanya bertaruh pada dolar untuk menjadi terpilih. Apakah dia bisa mendapatkan tempat pertama atau tidak, itu tidak lagi penting. Pertarungan melawan undangan Yi Dongmu dan Lin Feng telah membuat reputasi dolar memuncak dan Fang Mingguan juga berhasil. Dolar, kamu benar-benar pesona keberuntunganku. Fang Mingguan santai dan merayakan fakta bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Jika dia kalah taruhan, dia bahkan tidak berani memikirkan hasilnya. Dia tidak takut kalah,
tetapi kali ini terlalu banyak yang dipertaruhkan. Jika dia kalah, dia mungkin harus meninggalkan industri favoritnya. Kepulan mencapai paru-parunya dan perasaan memabukkan mulai menyebar dari sana. Fang diam-diam melihat pemandangan malam dan kegembiraannya perlahan-lahan mereda. Ketika semua kegembiraan hilang, Fang Mingquan bangkit untuk menyalakan perangkat pintarnya. Dia menulis sebuah artikel berjudul, A King Marches in Loneliness. Seorang raja selalu kesepian. Ketika orang lain tertawa dengan teman-teman untuk menunjukkan humor mereka. Dia berkeringat dalam diam. Raja selalu kesepian. Ketika orang lain mengejar gadis yang adil. Dia berdarah di medan perang. Seorang raja selalu kesepian. Ketika seluruh dunia menentangnya. Dia menatap ke depan. Seorang raja selalu kesepian. Ketika dia ditinggalkan oleh semua orang. Dia masih dengan tegas berbaris maju. Hanya untuk mewujudkan mimpinya jauh. Saya hanya ingin mengatakan. Dolar, terimalah kesetiaanku. Seorang penyendiri seperti saya ingin mengikuti Anda yang kesepian juga. Kamu menang, aku akan bersamamu. Kamu kalah, aku akan bersamamu. Fang Mingquan menyelesaikan artikel itu dan tidak menandatangani, meninggalkan namanya sendiri di bawah, sebaliknya ia menulis, dari seorang penyendiri menjadi raja. Ketika Fang Mingquan mengunggah artikel di Skynet, itu menjadi viral dengan kecepatan luar biasa, memicu respons besar. Sial, aku menangis membaca ini. Aku teringat ketika aku berlatih keras untuk diterima di sekolah militer. Yang lain mengagumi aku karena diterima, sementara mereka tidak tahu tentang upaya yang aku lakukan. Aku harus berlatih walaupun aku punya demam. Itu sulit. Fang Mingquan menulis dengan baik. Aku diingatkan tentang hari-hari aku berjuang di tempat perlindungan dewa. Ini hanyalah penggambaran sejatiku. Aku juga penyendiri. Menghabiskan setidaknya 28 hari di tempat perlindungan dewa setiap bulan, aku hanya ingin bekerja lebih keras agar keluargaku bisa hidup lebih baik. Tapi aku sangat lelah dan aku butuh teman. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Mulai saat ini, aku penggemar dolar dan Fang Mingquan. Aku akan bersama kalian berdua juga. Dolar, terimalah kesetiaanku. Kamu menang, aku akan bersamamu. Kamu kalah, aku akan bersamamu. Loner +1. Aku suka Fang Mingquan. Kamu mengikuti dolar, aku akan mengikuti kamu. Jika dewa memberiku kesempatan lagi, aku tidak akan pernah mengatakan hal buruk tentang dolar. +1. +10086. Dolar, kamu adalah rajaku. A King Marches in Loneliness telah membuat dolar dan Fang sukses luar biasa. Ketika Fang menjadi selebritas sungguhan, dolar telah mendapatkan banyak penggemar hardcore yang tidak akan goyah dengan mudah. Membaca karya itu sendiri, Han Sen juga merasa tersentuh. Selama 3 bulan pertama ketika dia baru saja memasuki tempat perlindungan dewa, kesepian dan ketidakberdayaan yang dia alami sangat menjengkelkan. Dia sudah sejauh ini karena mimpinya dan orang-orang yang dia sayangi. Jika bukan karena ibunya dan Han Yan, Han Sen mungkin akan menyerah pada dirinya sendiri. Han Sen ingin membalas artikel itu, tetapi akhirnya dia melepaskan pikiran itu. Mari kita terus bergerak maju untuk apa yang kita benar-benar hargai. Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan perasaanku. Han Sen diam-diam log out. Han Sen beristirahat sebentar, dan memutuskan untuk memeriksa apakah ada seni hipergeno pada gerak kaki yang cocok untuknya di Sein Hall. Gerak kaki Yi Dongmu dipasangkan dengan sempurna dengan serangan menyelinapnya, dan gerak kaki itu adalah kekurangan Han Sen. Jika dia bisa berlatih gerak kaki untuk bekerja dengan keterampilan Sleeve Blade, dia bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam pertempuran. Bagian bawah formulir. Bab 106. Artikel tentang dolar bisa dilihat di mana saja di Skynet. Tetapi sudah terlambat untuk menulis tentang dia karena Contest Center adalah satu-satunya program yang dibicarakan semua orang. Pertunjukan rekan sebaya jauh kurang populer. Banyak bisnis mencari dolar dan ingin mempekerjakannya untuk mendukung produk mereka. Beberapa orang ingin menggali identitas aslinya dan ada banyak spekulasi, tetapi tidak ada yang yakin. Han Sen sekarang menjelajahi bagian S-Class di Sein Hall, terpesona oleh semua seni gen-gen S-Class dengan gerak kaki. Dari uraian itu sendiri, sulit untuk melihat apakah langkah kaki itu cocok untuknya, tetapi Han Sen tidak punya pilihan yang lebih baik daripada hipergeno seni S-Class ini. Setelah meninjau semua deskripsi, Han Sen mengunci sebuah footwork bernama Sparticle. Setelah membeli Sparticle, Han Sen menonton tutorial dan mulai belajar. Segera dia menemukan bahwa Sparticle agak berbeda dari gerak kaki yang ada dalam pikirannya. Han Sen berharap memiliki gerak kaki yang membantunya mempercepat dan menariknya ke dekat lawannya dalam sekejap. Sparticle cukup cepat dan secara teoritis dia bisa mencapai kecepatan tertinggi yang dapat diambil tubuhnya dengan berlatih Sparticle. Tapi seni gener hiper ini difokuskan pada kekuatan ledakan. Meskipun dia bisa mencapai kecepatan yang sangat tinggi secara instan, kecepatan itu hanya bisa bertahan 1 atau 2 langkah. Tiba-tiba muncul kecepatan dan 1 langkah yang tak tertandingi, itulah tujuan Sparticle. Gerak kaki seperti ini sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat dan bahkan lebih lagi ketika dipasangkan dengan serangan diam-diam yang dilakukan oleh Han Sen. Tetapi masalah sebelumnya masih belum sepenuhnya diselesaikan, masih sulit baginya untuk mendekati lawannya dari jauh. Ini bagus juga, kemampuanku akan ditingkatkan dalam pertempuran jarak dekat. Dan jika musuhku tidak terlalu jauh, ini akan berhasil.
Hansen tidak terlalu kecewa, Spartikel juga membantunya. Itu hanya berbeda dari apa yang dia bayangkan. Awalnya, Hansen berpikir bahwa dia harus belajar gerak kaki seperti yang digunakan oleh Yi Dongmu, yang melibatkan langkah-langkah yang tidak menentu dan cepat, tetapi ini juga bisa dilakukan, hanya dengan gaya yang sama sekali berbeda dari Yi. Hansen minum sebotol larutan Geno untuk Spartikel dan bergegas untuk mulai berlatih. Semoga itu akan membuat perbedaan dalam putaran peringkat yang akan dimulai dalam 10 hari. Pada sore hari, Fang Jingqi tiba-tiba mengiriminya pesan untuk memintanya bertemu tentang sesuatu yang penting. Hansen pergi ke villa Fang Jingqi dan menemukan bahwa Fang memintanya untuk bergabung dengan tim Fish Guy untuk berburu makhluk berdarah suci. Fish Guy tidak bisa berurusan dengan makhluk itu dengan anak buahnya sendiri, tetapi dia tidak ingin bekerja sama dengan Son of Heaven atau Qin Xuan. Dia memang menemukan kelemahan makhluk itu dan memiliki rencana yang menyerukan pembunuh yang baik. Aku tidak mengenal seseorang seperti ini, tetapi dia juga tidak ingin membagi daging makhluk itu dengan geng-geng lainnya. Aku tahu kamu juga ada di Steel Armor Shelter, jadi aku merekomendasikanmu padanya. Jika kamu bergabung dengan mereka, kamu akan menang. Aku tidak mendapatkan bagian dari daging tetapi akan dibayar dengan binatang bermata tiga bermata gunung. Adapun jiwa binatang dari makhluk darah suci, kita akan mengikuti tradisi, siapapun yang mendapatkannya bisa menyimpannya. Fang Jingqi berhenti dan berkata, bayarannya sangat bagus. Jika Fish Guy tidak bersikeras memiliki daging untuk dirinya sendiri, bagian yang Anda dapatkan tidak mungkin memiliki nilai yang sama dengan yang dimunculkan oleh seekor binatang buas mutan. Hansen mengangguk, kata-kata Fang Jingqi masuk akal. Bagian daging yang berpotensi didapatnya mungkin kurang dari setengah dari nilai yang didapat dari mutan. Kapan dan di mana? Hansen diam-diam menghitung waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan ini. Itu 10 hari sampai putaran berikutnya, dan dia bertanya-tanya apakah dia bisa kembali. Saya tidak bisa memberitahu Anda lokasi spesifik, dan Anda akan membutuhkan sekitar 6 atau 7 hari secara total, kata Fang Jingqi. Hansen tentu mengerti bahwa tidak ada yang akan membocorkan informasi makhluk suci darah. Dengan perkiraan Fang Jingqi, dia merasa diyakinkan seolah-olah ada penundaan, dia masih bisa kembali tepat waktu. Bahkan, Hansen tidak peduli dengan pertandingan peringkat. Tidak masalah baginya bagaimana dia peringkat di antara terpilih selama dia bisa mendapatkan hadiah, yang sama untuk semua orang di 10 besar. Dia benar-benar melihat ke depan untuk melawan Lin Feng, untuk melihat seberapa baik Lin sebenarnya. Hansen berjanji akan bergabung dengan Fish Guy. Dia selalu menginginkan gunung dan disinilah kesempatannya untuk mendapatkan yang mutan. Ditambah lagi, dia memiliki kesempatan pada jiwa binatang suci darah juga. Jadi mengapa tidak? Fang Jingqi memberi Hansen koin dan berkata sambil tersenyum, saya hanya mengatakan bahwa saya akan merekomendasikan seseorang yang baik, tetapi tidak menyebut nama Anda. Bawa ini ke tempat yang disepakati dan dia akan tahu. Hansen mengangguk dan mengambil koin. Fang Jingqi mengajaknya makan malam sebelum membiarkannya pergi. Keesokan harinya ketika Hansen memasuki Steel Armor Shelter, hampir semua orang membicarakan pertandingan dolar melawan Yi Dongmu dan A King Marches in Loneliness, tetapi mereka lebih suka menyebut lagu From a Loner to the King. Bagaimanapun, dolar berasal dari Steel Armor Shelter dan semua orang di shelter merasa tersanjung akan hal itu, kecuali geng Son of Heaven. Aku seorang selebriti sekarang, tapi sayangnya aku tidak bisa memberitahu siapapun itu aku, pikir Hansen. Pertama, dia pergi mencari Yang Manli dan pergi, menjelaskan bahwa dia ingin berburu makhluk penting, menyembunyikan fakta bahwa dia sebenarnya bergabung dengan tim Fish Guy. Berburu sangat penting dan hasil pelatihan Hansen cukup baik. Yang Manli tidak memberinya masalah sebelum dia memberikan izin cuti. Hansen datang ke tempat yang disepakati dan melihat Fish Guy dan gengnya di bawah pohon menikmati dingin, jelas menunggu seseorang. Asfreak, apa yang kamu lakukan di sini daripada mengikuti Qin Xuan di sekitar? Seorang anggota geng melihat Hansen dan diejek. Hansen tidak berbicara, tetapi mengeluarkan koin dari sakunya dan menjentikkannya dengan jarinya. Koin itu melengkung dan jatuh di telapak tangan Fish Guy. Memegang koin, Fish Guy melihatnya dan merasa luar biasa. Dia bertanya pada Hansen, kamu adalah orang yang disebutkan Fang. Bab 107. Tidak mungkin, Fish Guy. Ini orang yang kamu ceritakan pada kami. Asfreak, apakah tuan temanmu direkomendasikan? Saudaraku, apakah kamu bercanda? Saudaraku, apakah kamu bermain dengan kami? Pasukan Fish Guy berbicara pada saat yang sama karena tidak ada yang percaya Asfreak adalah pria itu. Fish Guy juga kesal. Fang Jingqi mengatakan dia akan mengirimnya master pembunuhan, tetapi dia tidak berharap itu adalah Hansen. Fish Guy mengenal Fang Jingqi dengan baik dan tahu bahwa dia tidak akan pernah main-main. Karena Fang telah merekomendasikan Hansen, dia pasti punya alasan sendiri. Fish Guy memandang Hansen dan berkata, Fang berkata bahwa kamu ahli dalam pembunuhan. Lebih baik daripada rata-rata, kata Hansen. Lebih baik daripada rata-rata, kita akan membunuh makhluk berdarah suci. Bisakah kamu mengelolanya? Littlefinger berkata dengan curiga dan melengkungkan bibirnya. Geng ini berbeda dari geng Qin Xuan dan geng Son of Heaven. Itu tidak memiliki latar belakang militer dan Fish Guy tidak membayar untuk anggota geng. Fish Gang dibentuk oleh sekelompok teman dan Fish Guy adalah pemimpin mereka. Semua anggota saling menyebut satu sama lain dengan nama panggilan.
Jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking, plus Fisgai adalah tulang punggung Fisgang. Keenamnya ada di sini hari ini, yang menunjukkan pentingnya mereka melekat pada makhluk suci darah ini. Fisgai sudah hampir mencapai poin genonya yang sakral dan yang dia butuhkan hanyalah daging dari makhluk yang satu ini untuk sampai ke sana. Setelah itu dia bisa memasuki suaka dewa kedua dengan poin geno suci. Itulah mengapa kali ini mereka tidak berbagi daging tetapi memilih untuk membayar dengan maun binatang buas mutan. Fisgai memberi Little Finger lambaian untuk menghentikannya, menatap Hansen, dan berkata, saya percaya pada Fang, tetapi ini sangat penting bagi kami dan saya harus bertanggung jawab atas saudara-saudara saya. Tolong tunjukkan pada kami apa yang Anda dapatkan. Menarik belati dari pinggangnya, Fisgai menyerahkannya pada Hansen. Hansen tidak tersinggung karena dia tahu reputasinya di Steel Armor Shelter tidak besar. Dia mengira ini mungkin terjadi dan tidak benar-benar menyalahkan orang-orang ini untuk itu. Hansen mengulurkan tangan dan meraih belati. Ketika Fisgai hendak menarik lengannya, tangan Hansen bergerak. Tepat ketika Fisgai ingin menghindar, belati yang dia berikan pada Hansen sudah ada di lehernya. Tiba-tiba Fisgai membeku dan tangannya masih di udara karena dia bahkan tidak bisa meletakkannya untuk pertahanan. Anggota geng yang lain tercengang dengan wajah mereka yang tegas. Mereka tahu benar keterampilan Fisgai. Meskipun itu adalah serangan diam-diam dari Hansen, pria itu masih bisa menangkap Fisgai lengah dan meletakkan pisau di lehernya. Tidak ada saudara jari yang mengira mereka bisa melakukan hal yang sama. Hansen memindahkan belati itu, melangkah mundur, dan melemparkannya kembali ke Fisgai. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah saya perlu melakukan tes lain? Tidak, mari kita berangkat, kata Fisgai sederhana. Dia merenungkan Hansen dan menyelipkan belati itu ke pinggangnya. Little Finger dan anggota lainnya ingin tahu tentang Hansen, tidak mengharapkan Asfreyak yang terkenal memiliki keterampilan seperti itu. Tetapi mereka juga tidak banyak bicara dan memanggil tunggangan mereka untuk pergi. Tidak memiliki gunung, Hansen diundang untuk duduk bersama dengan Fisgai di gunung mutannya, yang sekuat badak. Geng berbaris menuju pegunungan selatan. Sepanjang jalan, geng tidak pernah berhenti kecuali diperlukan. Pada hari ketiga, mereka akhirnya berhenti di sebuah ngarai besar. Hansen memperkirakan bahwa jika bukan karena gunung, itu akan memakan waktu setengah bulan untuk sampai ke sini. Mereka tidak bisa lagi naik ngarai, jadi Hansen mengikuti geng berjalan kaki. Di sepanjang sisi lembah mereka berjalan ke bawah dan melihat sungai yang mengepul, yang masih belum menjadi tujuan mereka. Setelah berjalan lebih dari 2 jam, mereka akhirnya melihat sebuah gua besar di sampingnya. Gelap di dalam dan mereka menyalakan obor sebelum masuk. Begitu mereka berada di gua, kolom stalaktit menarik perhatian mereka. Hati-hati, meskipun kita telah membersihkannya terakhir kali kita datang, gua memiliki struktur yang kompleks sehingga tidak ada jaminan bahwa kita memiliki semuanya. Juga mungkin ada beberapa makhluk baru yang disembunyikan di suatu tempat. Semua orang memperhatikan, kata Fisgai dengan sungguh-sungguh. Semua menjawab dengan baik dan Tam memimpin cara memegang perisai jiwa binatang mutan di tangannya. Sisanya mengikutinya ke kedalaman gua. Jari kelingking berjalan di ujung dengan sepasang tongkat jiwa binatang buas di tangannya, dengan waspada melihat sekeliling. Di dalam gua, air menetes dari atas, yang suaranya sangat jernih. Batu-batu di bawah kaki mereka licin dan menampung genangan air sedalam 1 inci di sana-sini. Orang-orang sangat berhati-hati, bukan karena sulit untuk berjalan, tetapi karena takut akan makhluk berbahaya yang mungkin muncul kapan saja. Sepanjang jalan Hansen melihat banyak noda darah lama, yang harus ditinggalkan sejak geng itu ada di sini terakhir kali. Jelas kekhawatiran mereka tidak perlu karena mereka tidak menemui bahaya dalam perjalanan. Geng pasti telah melakukan pekerjaan dengan baik terakhir kali karena bahkan tidak ada makhluk primitif. Perhatikan, teman-teman, kita akan melihatnya. Jangan membuat suara, bisik Fisgai yang berada tepat di belakang Tam setelah mereka berjalan selama 4 atau 5 jam. Sebenarnya, kata-kata ini dimaksudkan untuk Hansen, karena semua orang sudah pernah ke sini sebelumnya dan tahu bahwa mereka sedang mendekati makhluk itu. Mereka berjinjit seperti kucing, sama sekali tidak membuat suara. Hansen mengangguk ke Fisgai, yang kemudian memberi isyarat Tam untuk terus berjalan. Dalam waktu singkat, mereka berada di ujung jalan dan ruang tiba-tiba menjadi besar. Sebuah aula batu muncul di depan mata mereka. Stalaktit yang tergantung dari langit-langit sekitar 30 kaki panjangnya, yang bahkan tidak 1/10 dari ketinggian gua. Tanaman merambat hitam yang tidak dikenal tumbuh di mana-mana di gua dan dedaunan di tanaman merambat sehitam tinta. Bahkan ada bunga-bunga hitam yang dihiasi tanaman merambat. Dari mana mereka berasal seperti sebuah terowongan yang terhubung ke dinding aula dan ada banyak pintu masuk seperti ini. Fisgai menunjukkan kesunyian pada Hansen dengan jarinya dan kemudian menunjuk ke bawah mereka. Hansen melihat ke bawah dan matanya menyala. Bagian bawah formulir. Bab 108. Hansen melihat bahwa di bagian bawah gua, makhluk seperti terenggiling hitam lebih dari 6 kaki dengan seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik kristal sedang minum air dari kolam. Itu adalah makhluk. Pendengarannya tidak baik tetapi memiliki penglihatan yang sangat baik. Bahkan senjata jiwa binatang suci darah hampir tidak bisa melukai sisiknya. Kelemahan terbesarnya adalah perutnya yang lembut, jelas indeks finger tanpa tergesa-gesa, yang merupakan seorang yang halus. Pemuda.
Bahkan jika perutnya adalah kelemahannya, itu merangkak dan aku tidak bisa membalikkannya dan menusuk di sana, kata Hansen. Tentu saja tidak. Selama ada pertanda masalah, orang ini akan menggulung dirinya menjadi bola. Dan kemudian itu akan menjadi seperti siput yang tersembunyi di dalam cangkang dan perutnya akan terlindungi. Timbangannya juga bisa terbalik dan menjadi bilah gergaji bundar. Ketika berguling, itu seperti roda berduri dan bahkan baju besi paling tebal pun akan terbelah oleh itu. Dan tidak ada tubuh yang bisa tahan dengan itu, potong Littlefinger. Jadi, bagaimana ini kelemahan? Hansen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Tentu saja kita tidak bisa menyerangnya secara langsung. Kekuatannya tangguh dan kecepatannya terlalu tinggi. Tidak ada yang bisa menghantamnya. Fish-Guy ragu-ragu sebelum dia menunjuk ke kolam di bagian bawah dan berkata, rencana kami adalah bahwa dalam beberapa saat, kita akan pergi untuk mengusirnya dan Anda dapat mengambil kesempatan untuk bersembunyi di bawah air di kolam renang. Ketika ia pergi minum lagi, Anda membuat serangan dari bawah air pada dagunya yang lembut. Lebih baik jika Anda bisa meninggalkan senjata di dagunya sehingga tidak bisa lagi meringkuk. Pada saat itu kita bisa membunuhnya sesuka kita. Fish-Guy, tidak heran Anda bersedia membayar saya Gunung Mutan. Saya akan mempertaruhkan hidup saya, kata Hansen kepada Fish-Guy. Jika mudah, kami tidak akan membayar harga sebesar itu. Bisakah Anda melakukannya atau tidak? Jari kelingking berbisik. Semua orang menunggu keputusan Hansen, menatapnya. Aku bisa mencoba, tapi karena aku mempertaruhkan nyawaku di sini, aku harus dibayar dulu kalau aku mati di sana, Hansen merenung dan berkata. Oke, Fish-Guy setuju dan memindahkan tunggangan ke Hansen. Sekarang mereka sudah di sini, selama Hansen masuk ke air, mereka tidak khawatir dia akan lari. Jadi, boleh saja membayarnya dulu. Index Finger mengambil tabung oksigen kecil dan respirator dari tasnya dan memberikannya kepada Hansen, sehingga Hansen bisa tinggal di air lebih lama. Setelah semuanya siap, Fish-Guy menatap Hansen dan berkata, kami akan pergi untuk membawanya ke salah satu terowongan dan Anda harus segera bersembunyi di bawah air. Anda tidak punya banyak waktu 30 detik paling-paling. Apakah itu baik? Tidak masalah, Hansen memeriksa jarak ke kolam renang dan kemudian mengkonfirmasi. Yah, meskipun kulitnya yang relatif rentan, kamu masih membutuhkan setidaknya senjata jiwa binatang mutan untuk menembusnya. Apakah kamu punya? Fish-Guy agak khawatir. Hansen mengangguk lagi. Sura-katana miliknya sebanding dengan senjata mutan, tapi dia bukan dolar sekarang jadi dia tidak membawanya. Tapi Hansen masih memiliki panah penyengat hitam mutan dan itu bisa dilakukan. Semuanya sudah siap. Fish-Guy dan anggota gengnya bertukar pandang dan semua orang kecuali jari kelingking naik menggunakan tanaman merambat. Dengan hati-hati mereka naik ke pintu masuk lain ke aula dan kemudian melemparkan bola besi seukuran kepalan tangan ke makhluk peminum dari setiap pintu masuk. Dang, dang, dang. Bola memukul sisik kristal hitam makhluk itu dan membuat suara logam, bahkan tidak meninggalkan tanda putih pada sisik. Tapi makhluk darah suci itu jelas marah. Hanya sesaat, itu meringkuk tubuhnya dan tiba-tiba tampak seperti siput yang berduri. Sisik hitam itu berputar dan tajam seperti bilah. Makhluk itu mulai berguling-guling dengan bunyi gedebuk dan bahkan batunya dipotong dalam oleh sisik-sisiknya. Itu memang menakutkan. Hanya dalam sekejap, ia berguling beberapa meter. Tidak hanya kecepatannya yang luar biasa, itu juga bisa berguling ke dinding batu yang curam. Seperti roda berduri, roda itu berguling ke atas di dinding dan berada di belakang pasukan Fish-Guy dalam sekejap. Mereka tidak bisa bersantai dan semua bersembunyi di terowongan masing-masing di sebelah mereka. Makhluk darah suci mengikuti Tam ke dalam terowongan yang paling dekat dengannya. Ayo, jempol tidak bisa tahan lama, Littlefinger mendesak Hansen untuk turun. Hansen menarik napas dalam-dalam, meraih tanaman merambat dan dengan cepat meluncur ke bawah. Dia berlari ke kolam tetapi tidak melompat karena takut membuat terlalu banyak suara. Sebaliknya, Hansen pergi ke tepi sungai, perlahan-lahan menyelinap ke dalam air dan tenggelam. Melihat Hansen menyelam di air dengan respirator di mulutnya, Littlefinger merasa lega dan menghapus keringat dingin di dahinya. Ketika dia hendak memeriksa makhluk darah suci, dia melihat bayangan bergegas dari terowongan di mana itu dan berguling ke bawah. Matanya di sisi tubuhnya berputar untuk sementara waktu dan tidak menemukan bahaya. Kemudian perlahan-lahan menyebar tubuhnya dan merangkak untuk mengunyah tanaman merambat hitam. Alasan mengapa makhluk itu tinggal di sini untuk waktu yang lama adalah untuk makan anggur hitam. Geng Fish-Guy telah menemukan ini dan dengan demikian yakin bahwa itu tidak akan pergi sebelum memakan tanaman merambat. Makhluk itu masih mengunyah tanaman merambat ketika geng Fish-Guy kembali dari belakang terowongan. Kebetulan semua terowongan terhubung dan mereka mengambil jalan memutar dan menemukan Littlefinger. Lengan ibu jari terluka, darahnya menetes dan tulangnya memanjang. Tam, kamu baik-baik saja? Fish-Guy dan yang lainnya bertanya dengan gugup. Aku baik-baik saja, tetapi perisai mutanku hancur ketika digunakan untuk memblokir makhluk itu. Jika kita tidak bisa membunuhnya, itu tidak akan sia-sia sama sekali, kata Tam tertekan. Aku ingin tahu apakah Asfreyak bisa menyelesaikan tugasnya. Littlefinger mengamati kolam yang tenang dan makhluk itu memakan tanaman merambat dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Bagian bawah formulir. Bab 109. Aku harap dia bisa. Menunduk, Fish-Guy juga tidak yakin.
Seseorang tidak pernah bisa yakin tentang hasilnya ketika seseorang akan memburu makhluk suci darah. Keburukan Asfreyak juga menambah kurangnya kepercayaan mereka pada Hansen. Geng mengawasi makhluk itu dengan gugup, tetapi tidak punya niat untuk minum. Setelah mengunyah tanaman merambat hitam selama lebih dari setengah jam, ia berbaring di atas batu dan tertidur. Fisgai dan yang lainnya mulai cemas, karena tabung oksigen yang mereka berikan pada Hansen hanya seukuran telapak tangan dan oksigennya sangat terbatas. Jika makhluk darah suci menghabiskan waktu lama untuk tidur, oksigen akan habis. Ketika mereka berdoa agar makhluk itu bangun, akhirnya terbangun dan perlahan-lahan naik ke kolam, seolah-olah doa mereka berhasil. Dia merentangkan kepalanya di atas kolam dan mulai membungkus air dengan lidahnya. Namun, Fisgai dan saudara jari tidak senang tentang hal ini, karena tempat tinggal makhluk itu jauh dari tempat Hansen bersembunyi. Jika Hansen mulai berenang sekarang, ombak yang dia buat akan membuat alarm makhluk suci darah itu pasti. Apa sekarang? Hati para anggota geng berpacu. Hansen bahkan tidak bisa menyentuh makhluk itu dalam jarak seperti itu, apalagi membunuhnya. Sayangnya, air di bawah terlalu gelap, dan mereka tidak bisa melihat apa yang dilakukan Hansen di bawah air. Hati di mulut mereka, orang-orang tiba-tiba mendengar pekikan dari bawah. Makhluk darah suci mengangkat kepalanya dan ada panah hitam di dalam rahang putihnya, dengan hanya kurang dari setengah panjangnya yang terbuka. Darah mengalir di sepanjang poros panah. Tidak dapat menemukan musuhnya, makhluk itu ingin meringkuk setelah terluka. Namun, karena rahangnya memiliki panah di dalamnya, ia tidak bisa melengkung menjadi bola yang sempurna. Sebaliknya, itu tampak seperti ban bergerigi dalam suatu kecelakaan, menanggung sebagian besar perut putihnya. Gembira, geng memanggil semua jenis senjata dan bergegas keluar. Makhluk darah suci itu masih sengit meski terluka parah. Ketika berguling, batu-batu masih dihancurkan di bawah sisiknya. Tidak ada yang bisa memblokirnya seperti tidak ada yang bisa menghalangi bulldozer. Geng tidak berani melawannya langsung dan memutuskan untuk melanjutkan pertarungan sambil mengalahkan mundur. Kemudian mereka melihat makhluk itu berguling ke dalam terowongan dan melarikan diri secepat mungkin. Baru saat itulah Hansen muncul dari kolam memegang kiamat. Sisanya tidak memedulikannya dan bergegas ke gua dan mengejar makhluk itu. Hansen dengan cepat mengikuti mereka. Cedera makhluk itu tidak memengaruhi kecepatannya. Segera menghilang di gua. Untungnya, itu telah menumpahkan banyak darah, sehingga geng bisa mengikutinya. Ada racun pada panah penyengat hitam mutan dan makhluk itu pasti akan menekan panah lebih dalam saat berguling. Karena itu lukanya belum sembuh dan darah masih bisa terlihat dari waktu ke waktu. Setelah dikejar lebih dari 2 jam di terowongan, mereka akhirnya melihat cahaya ketika mereka keluar dari gua dan memasuki hutan kerudung. Tanah masih ternoda darah, jadi rupanya makhluk berdarah suci telah melarikan diri di antara para Hudo. Sialan, vitalitas makhluk ini luar biasa. Kita akan mati sejak dulu seandainya kita menumpahkan begitu banyak darah, dan itu berjalan dengan cepat seperti biasanya, kata Tam mengutuk. Medannya kasar sehingga mereka tidak bisa menggunakan tunggangan mereka. Semua orang terus mengejar dengan berjalan kaki. Ketika mereka berlari, Hansen tiba-tiba mendengar suara di benaknya, makhluk suci berskala armadillo terbunuh. Jiwa binatang dari armadillo berskala bertambah. Makan dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin genus suci secara acak. Hansen berhenti dan tidak percaya armadillo berskala sudah mati. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa ia bahkan mendapatkan jiwa buasnya. Melihat Hansen tiba-tiba berhenti, sisanya menatapnya dan bertanya, apa yang terjadi? Armadillo berskala sudah mati, jawab Hansen. Armadillo bersisik. Sisanya tiba-tiba menyadari bahwa armadillo berskala adalah nama makhluk suci darah dan semuanya menjadi tergetar. Panahmu beracun. Fisgai dengan cepat bertanya. Ya, tapi keracunannya tampaknya tidak cukup kuat untuk membunuh makhluk darah suci. Hansen sendiri ragu. Armadillo berskala pasti menggelinding dengan sangat keras sehingga panah menembus otaknya, tebak Ringfinger. Ya, itu sangat masuk akal. Ayo cepat, kata Tam bersemangat. Geng itu mengikuti noda darah dan berbalik di sudut sebelum mereka melihat armadillo berskala mati. Namun, mereka semua terdiam. Apa yang mereka lihat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Armadillo berskala memang mati, tetapi tampaknya tidak mati karena panah Hansen. Seekor burung yang cantik lebih dari 9 kaki dengan tubuh perak dan mata rubi menggunakan cakar seperti kait perak untuk merobek tubuh armadillo berskala dan mematuk dagingnya. Sisik-sisik yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh senjata darah suci terbelah seperti terbuat dari kertas. Hansen sekarang tahu bahwa itu memang bukan panahnya, tetapi burung perak ini yang telah membunuh armadillo berskala. Untuk beberapa alasan, itu masih dianggap sebagai perbuatannya. Tanda pagar T. Makhluk darah suci lainnya, dengan sayap. Jempol menjerit keras. Suaranya membuat semua wajah gelap. Burung yang menikmati makanannya tiba-tiba mengarahkan matanya yang seperti batu delima ke arah mereka. Saat itu melihat mereka, tatapan membunuh muncul di matanya dan itu menyebar sayapnya seperti awan yang menghalangi langit dan terbang ke arah mereka. Menyebarkan. Fisgai berteriak, berbalik dan lari. Burung perak ini begitu kuat sehingga mereka sama sekali tidak cocok. Karena bahkan skala armadillo berskala tidak bisa menahan cengkramannya, mereka tidak punya apa-apa untuk melawannya. Hansen juga berlari secepat kakinya bisa membawanya.
Geng telah tersebar, tetapi ketika Hansen melihat ke belakang, dia menyadari bahwa burung perak telah memilihnya untuk diikuti, mata burungnya yang ganas memerah ketika darah menatapnya tanpa berkedip. Tanda pagar. Mungkin dewa iri dengan jiwaku yang baru diperoleh. Hansen diam-diam mengutuk dan terus berlari mati-matian. Bagian bawah formulir. Bab 110. Untungnya, itu adalah hutan dari hudo batu lapuk seperti pagoda. Hansen sedang berlindung di balik tudung seperti pagoda dan tidak peduli ke arah mana dia akan pergi selama dia bisa menyingkirkan burung perak. Namun, burung perak menghebohkan itu masih mengikutinya. Di bawah cakarnya, bahkan sebuah batu seukuran mobil dihancurkan dalam sekejap. Kekuatannya hampir surgawi. Setelah berlari beberapa saat, Hansen tiba-tiba berada di hutan terbuka dan keluar dari hutan. Dia mengeluh dalam hati, sekarang tanpa tudung sebagai penutup saya, bagaimana saya bisa berlari lebih cepat dari burung sialan ini? Tanpa penutup tudung, burung perak mengucapkan teriakan ganas dan bergegas ke arahnya. Tanpa ragu, Hansen memanggil pembunuh berdarah dan kumbang hitam dan mengubah dirinya menjadi centaur emas, berlari dengan keempat kuku. Hansen selalu mempercayai kecepatan pembunuh berdarah, tapi kali ini dia gagal melarikan diri dari burung perak. Sebaliknya, burung itu mengejar. Apakah aku akan mati di sini? Hansen mengeluh dalam hati. Waktu perubahan bentuk terbatas dan poin genonya saat ini akan memberinya kurang dari 1 jam. Begitu waktunya habis, bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari burung perak yang ganas itu dengan kakinya sendiri? Tapi sekarang Hansen tidak punya waktu untuk berpikir. Dia harus fokus berlari secepat yang dia bisa. Adapun jiwa binatang naga bersayap ungu, Hansen tidak berani memanggilnya sama sekali. Begitu dia menggunakan sayap untuk mengirim dirinya ke udara, kecepatan terbangnya akan lebih rendah dan dia akan mengubah dirinya menjadi makanan untuk burung itu. Melihat dataran tak berujung, Hansen berlari mati-matian sementara burung perak itu membentak tumitnya. Seiring waktu berlalu, Hansen mulai merasakan rasa sakit yang parah dan tahu bahwa waktu berubah bentuknya sudah hampir habis. Saat Hansen sedang mempertimbangkan apakah akan berbalik dan melawan langsung burung itu, dia mendengar gemuruh air di depannya. Tampaknya ada sungai lebar di sana. Tiba-tiba, matanya menyala. Tanpa berpikir lebih jauh, dia berlari dengan kecepatan penuh ke arah suara dan menggunakan jadeskin sepenuhnya sehingga dia bisa berubah sedikit lebih lama. Hansen segera melihat sungai lebar dengan ombak menderu lebih cepat dari sungai kuning. Melihat sungai ini, Hansen sangat gembira. Sekarang dia hanya berharap burung perak ini tidak tahu cara berenang sehingga dia bisa berlindung di air. Berlari mati-matian dengan 4 kuku, Hansen merasa otot-otot tubuhnya terkoyak karena ia telah melampaui batas waktu pembentukannya. Tapi satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah bertahan dan terus berlari ke sungai. Menyerahkan bentuk tubuh sekarang sama dengan menyerahkan hidupnya. 600 kaki jauhnya dari sungai, mata Hansen memerah dan rasa sakit di tubuhnya hampir membuatnya berteriak. Namun dia harus lari. 500 kaki, 300 kaki, 100 kaki, 10 kaki. Saat Hansen mengira tubuhnya akan meledak, dia akhirnya berhasil sampai ke sungai. Dengan rasa sakit yang akut, dia melemparkan dirinya ke dalam air. Berdebar. Hansen mendengar suara keras di belakangnya, dan kemudian merasakan rasa sakit di punggungnya yang hampir membuatnya pingsan. Hatinya membeku, mengetahui burung perak itu mengikutinya ke dalam air. Keinginan untuk bertahan hidup membuatnya mengerahkan apa yang tersisa dari energinya dan mencoba menyelam jauh ke dalam sungai. Pada titik ini, Hansen tidak bisa lagi menjaga bentuk tubuh, atau tubuhnya akan rusak. Saat dia berubah menjadi dirinya sendiri, dia merasa didorong ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Dia mencoba untuk tidak pingsan, karena dia bisa tenggelam dalam arus deras sebelum dia dimakan burung itu. Dia memanggil barakuda hitam mutan, dan gunung mutan lebih dari 4 kaki muncul di sebelahnya. Memegang erat-erat di gunung, Hansen mengendalikannya untuk menyelam ke bawah. Ketika Hansen tidak bisa lagi menahan napas, dia mengirim barakuda hitam mutan ke permukaan. Akhirnya mendapatkan sedikit istirahat, Hansen senang menemukan burung perak itu tidak terlihat. Tampaknya itu tidak tahu cara berenang dan hanya mencakar punggungnya ketika dia melompat ke air. Punggungnya masih kesakitan, dan seluruh tubuhnya terasa seperti hancur dengan kejang di otot-ototnya. Dia merasa seperti dibuat menjadi sepiring sashimi dengan dagingnya dipotong. Konsekuensi dari perubahan bentuk lembur membuat Hansen tidak berdaya. Untungnya, dia memiliki baju besi kumbang hitamnya untuk perlindungan, atau makhluk lain di sungai yang menghirup aroma darah akan mencabik-cabiknya. Sekelompok ikan aneh yang panjangnya lebih dari 2 kaki melayang di sekitarnya dan berusaha menggigit tubuhnya dari waktu ke waktu. Armor darah suci telah menggagalkan semua upaya mereka. Menahan rasa sakit yang menjengkelkan, Hansen meraih belati Z baja di lengan bajunya dan menikamnya menjadi ikan aneh di sebelahnya. Ikan itu patah hati saat ia menarik belati dengan ganas, dan mati tanpa kesulitan. Makhluk primitif, ikan lentera hitam, terbunuh. Tidak ada jiwa buas yang didapat. Makan dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno primitif secara acak. Melihat ikan lentera hitam lainnya bergegas ke yang mati, Hansen dengan cepat memotong sepotong besar daging berlemak dari perutnya dan membuang sisa ikan yang mati ke samping. Menonton kelompok ikan lentera hitam mengejar mayat, Hansen menggigit daging di tangannya. Rasanya amis dan pahit, tapi Hansen tidak bisa pilih-pilih.
Ketika dia melompat ke air, punggungnya dicakar oleh burung perak dan tas punggungnya hilang. Tanpa air atau makanan tersisa, dia hanya bisa mengandalkan daging makhluk ini untuk mendapatkan kekuatan. Jika dia ingin hidup, dia harus memiliki kekuatan yang cukup. Tetapi daging ikan itu sangat tidak enak sehingga Hansen hanya memakan setengahnya dan membuang sisanya. Dia akan muntah sebaliknya. Dengan beberapa kekuatan fisik pulih, Hansen mulai mengamati sekitarnya. Meskipun hari sudah malam, cahaya bintang dan sinar bulan begitu terang sehingga dia masih bisa melihat gunung dan hutan di sepanjang sungai. Tapi dia masih tidak tahu di mana dia berada. Mengumpulkan kekuatannya, Hansen memerintahkan barakuda hitam mutan untuk berenang ke pantai. Keberuntungannya tidak terlalu buruk. Di sebelah pantai ada rimbunan pohon. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak makhluk di dekatnya. Dengan napas panjang lega, Hansen naik ke mahkota pohon yang tinggi. Ketika dia akan beristirahat dengan baik dan mengobati lukanya, raungan binatang buas terdengar di gunung di dekatnya. Seberapa buruk keberuntunganku? Dengan senyum masam, Hansen dengan waspada memandang ke arah deru. Bagian bawah formulir. Bab 111. Melihat itu sebenarnya beberapa pemuda berburu makhluk seperti singa, Hansen merasa dewa belum meninggalkannya. Mengambil semua jiwanya kembali dan meletakkan belati itu kembali ke lengan bajunya, Hansen perlahan berjalan menuju para pemuda dan berkata setelah mereka membunuh makhluk itu, teman-teman, bolehkah aku bertanya di mana ini? Para pemuda yang masih senang dengan pembunuhan mereka dikejutkan oleh suara Hansen dan menoleh kepadanya dengan senjata di tangan mereka. Setelah melihat Hansen yang berpakaian compang camping yang meneteskan darah, mereka tiba-tiba merasa lega. Kenapa kamu di sini sendirian? Tanya seorang pemuda berjubah jiwa binatang, menatap Hansen dengan sedikit keraguan. Saya datang dengan beberapa teman dan tidak yakin itu adalah keberuntungan baik atau buruk. Kami bertemu dengan makhluk darah suci terbang dan tersebar. Saya beruntung masih hidup, kata Hansen setengah jujur. Makhluk darah suci, di mana? Para pemuda terkejut. Aku tidak tahu sekarang. Aku melompat ke sungai untuk menghindarinya dan dibawa ke sini oleh Torrens. Jika kamu ingin memburunya, kamu bisa pergi ke hulu dan mencoba peruntunganmu. Aku tidak yakin apakah itu akan tetap ada di sana. Hansen berhenti dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya di mana saya pertama kali? Seorang gadis dengan mata lebar berkata, kami juga tidak yakin. Tetapi jika Anda menuju ke tempat perlindungan, pergilah ke barat dan Anda akan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk mencapai Glory Shelter. Hansen agak terkejut. Glory Shelter adalah tempat asal Sue Longyan dan Lin Beifeng. Kebetulan dia berada di dekat Glory Shelter sekarang. Dia bertanya-tanya seberapa jauh sungai telah membawanya. Beruntung dia tidak menghadapi bahaya besar di jalan. Pria muda yang berbicara pertama tiba-tiba berkata, kamu tidak terlihat dalam kondisi yang baik. Kebetulan kami sedang menuju ke belakang. Jadi jika Anda bersedia membayar, kami bisa membawa Anda bersama kami. Hansen tersenyum. Apakah sepertinya aku punya uang denganku? Kita bisa menandatangani kontrak di sini dan kamu bisa membayar ketika kita kembali di penampungan, jawab pemuda itu. Berapa banyak yang Anda inginkan? Hansen merenung dan bertanya. Dia tidak terbiasa dengan bidang ini. Jika dia mengikuti mereka, setidaknya dia tidak akan tersesat. 100.000, pemuda itu melihat busur dan anak panah yang dibawa Hansen dan katakan. Sepertinya kamu terluka, kami bisa memberimu obat dan makanan, daging makhluk primitif. Sisa pemuda agak terkejut dengan harga ini, karena 100.000 bukanlah jumlah yang kecil. Oke, tapi aku harus membayar setelah kita mencapai tempat perlindungan, kata Hansen, menjulurkan tangannya. Perjalanan ini cukup membuahkan hasil dan yang terpenting adalah dia bisa mencapai tempat penampungan yang aman dan sehat. 100.000 tidak banyak baginya pada saat ini. Sangat memalukan bahwa dia mungkin tidak akan bisa mencapai putaran peringkat kontes. Tapi itu tidak terlalu penting baginya. Bahkan jika dia tidak muncul, dia masih akan memiliki tempat ke-10 dan akan memiliki hak yang sama untuk jiwa binatang suci darah acak. Satu-satunya kasihan adalah bahwa dia akan kehilangan kesempatan untuk bertarung melawan Lin Feng. Meskipun dia akan melewatkan pertandingan, dia telah mendapatkan jiwa binatang suci darah lainnya, yang jauh lebih menarik bagi Hansen daripada peringkatnya. Bahkan jika dia mendapat tempat pertama, tidak akan ada hadiah materi tambahan. Karena itu, jika Hansen bisa memilih lagi, dia masih akan ikut. Akan lebih baik jika dia tidak dilanda panik seperti itu. Kesepakatan. Pria muda itu dengan senang hati mengeluarkan pena dan kertas untuk menyusun kontrak sederhana. Setelah Hansen menandatangani, dia memberi Hansen makanan dan air. Setelah beberapa pengenalan diri, gadis dengan mata lebar membantu merawat luka Hansen. Begitu dia mengangkat kemejanya dan melihat luka yang ditinggalkan oleh burung perak, dia hampir mengeluarkan teriakan terkejut. Luka sepanjang kaki menyebar di punggung Hansen, dengan daging terkoyak. Pendarahannya hampir berhenti. Hansen merasa beruntung dia sudah berada di dalam air dan ransel serta baju besi darahnya memberikan perlindungan ketika burung itu menyerang, sehingga tulang punggungnya tidak terluka. Atau dia sudah mati sejak lama. Cedera itu tampak menyeramkan. Namun, dia memiliki fisik yang bagus dan jadeskin. Bahkan tanpa obat, lukanya tidak akan bertambah buruk. Gadis itu membersihkan lukanya dengan alkohol dan membalutnya. Semua pemuda mengatakan Hansen beruntung bisa mempertahankan hidupnya.
Orang-orang dalam kelompok itu memotong tubuh makhluk seperti singa itu, mengambil beberapa cabang, membuat api, dan meletakkan potongan daging di atasnya untuk dipanggang. Mereka berbagi sepotong dengan Hansen setelah siap. Hansen mengambil daging itu dan melahapnya. Dia sangat membutuhkan energi. Daging primitif makhluk kuning singa dimakan. 0 geno primitif diperoleh. Hansen akrab dengan para pemuda setelah bepergian dengan mereka selama 2 hari. Mereka bukan orang jahat. Karena mereka berasal dari keluarga yang rendah hati dan tidak memiliki hal khusus tentang mereka, mereka tidak berhasil masuk ke beberapa geng besar. Sebagai gantinya mereka dikelompokkan untuk berburu makhluk sendiri. Mereka tidak berani menusuk makhluk kuat apapun karena kekurangan kekuatan. Dengan cara ini tidak ada banyak risiko yang terlibat karena mereka selalu memilih makhluk primitif yang sendirian. Situasi mereka jauh lebih baik daripada Hansen ketika dia pertama kali memasuki tempat suci dewa, karena mereka bersama saat dia sendirian. Tapi dia masih bisa berhubungan dengan mereka kadang-kadang. Dengan obat-obatan dan persediaan makanan, Hansen pulih lebih cepat. Dengan fisiknya dan penggunaan jade skin, lukanya tidak lagi serius hanya beberapa hari kemudian. Di kaki gunung, mereka tiba-tiba mendengar pekikan. Beberapa dari mereka mendongak dan melihat beberapa sosok hitam berlari turun dari gunung, ketakutan. Lari, itu monyet ekor hitam, teriak Susiang Qian, pemimpin pemuda. Meskipun monyet ekor hitam hanya seukuran kucing. Sebagai makhluk primitif, mereka agak cepat dan cakarnya beracun dan akan berbahaya bagi seseorang untuk tergores oleh mereka. Melihat setidaknya selusin monyet berlari turun, para pemuda semua terkejut. Mereka mungkin bisa mengatasi 1 atau 2 dari mereka, tetapi begitu mereka ditangkap oleh selusin di sini, akan sulit bagi mereka untuk tetap hidup. Dikelilingi oleh pegunungan, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk berlari lebih cepat dari monyet-monyet yang biasa memanjat. Tiba-tiba, getaran tali diikuti oleh jeritan monyet. Para pemuda berbalik dan melihat monyet ekor hitam ditusuk oleh panah di kepala dan jatuh ke tanah. Dan pemanah adalah Hansen di samping. Hansen, ayo pergi. Ada terlalu banyak monyet ekor hitam di sini dan kita akan berada dalam masalah jika dikelilingi oleh mereka, berlayar Li Xiaogu, gadis dengan mata lebar tergesa-gesa. Bagian bawah formulir. Bab 112. Hansen mengabaikan desakannya dan menggambar string kiamat pada monyet ekor hitam yang menyapu lereng, berteriak. Para pemuda mengira Hansen sudah gila. Berapa banyak monyet yang bisa dia bunuh? Begitu dia dikepung oleh mereka, 1 goresan akan berarti kematian. Sementara mereka masih cemas, mereka mendengar senar terdengar sekali lagi dan itu tidak berhenti. Bayangan hitam melintas dan langsung menembus kepala monyet ekor hitam. Saat berikutnya, panah kembali ke tangan Hansen dan didorong melalui kepala monyet lain. Tidak ada gerakan ekstra atau penyimpangan apapun. Busur dan panah hampir terintegrasi menjadi satu, dengan keindahan misterius. Tali, panah, kematian, semuanya begitu alami dan halus, seolah-olah memang begitulah seharusnya. Susiang Qian dan para pemuda lainnya tertegun dan berhenti berlari. Mereka tidak percaya kepala monyet ekor hitam itu ditembus begitu saja. Lebih dari setengah dari 20 beberapa monyet ekor hitam ditembak mati oleh Hansen sebelum mereka bisa sampai ke kaki gunung, dan beberapa yang selamat berteriak dan melarikan diri kembali ke pegunungan. Para pemuda masih beku dan menatap Hansen ke atas dan ke bawah seolah-olah mereka melihat hantu. Tiba-tiba, mereka mendengar derit kemarahan dari gunung-gunung dan tak lama kemudian melihat seekor monyet berekor hitam lebih dari 2 kali ukuran monyet normal yang mencapai kaki gunung dalam sekejap seperti pusaran angin. Monyet ekor hitam mutan. Li Xiaogu terkejut. Mengikuti tangisannya, panah melintas dengan suara tali yang kuat. Suara mendesing. Monyet ekor hitam mutan tiba-tiba ditembak di kepala, dengan seluruh tubuhnya terbawa dan dipaku di pohon di belakangnya dengan panah. Li Xiaogu dan yang lainnya memandangi monyet yang dipaku di pohon dengan heran. Dan ketika mereka melihat ke arah Hansen dalam beberapa detik, dia meletakkan busur di punggungnya seolah-olah dia hanya melakukan sesuatu yang cukup sepele. Pada hari putaran ranking kontes, hampir semua orang menonton pertandingan yang paling mereka tunggu-tunggu menjadi dolar versus Lin Feng. Tetapi sampai awal pertandingan, dolar masih belum terlihat. Karena sistem poin total digunakan dalam putaran peringkat, setiap kontestan harus bertarung dengan 9 lainnya. Siapapun yang memenangkan pertandingan paling banyak akan memiliki peringkat lebih tinggi. Jadi pada awalnya, ketika belum tiba giliran dolar, pemirsa masih berharap bahwa dia akan muncul nanti. Namun, dolar bahkan tidak muncul di putarannya sendiri dan akhirnya kalah secara default. Ada kegemparan di antara para penonton, karena mereka sangat kecewa dengan ketidakhadiran dolar setelah menunggu begitu lama. Semua jenis spekulasi dan gosip mulai tren. Beberapa mengatakan dolar terluka ketika berburu makhluk darah suci dan karenanya tidak bisa melakukannya. Beberapa mengatakan bahwa dolar adalah seorang prajurit yang aktif dan melaksanakan perintah di medan perang, sehingga ia tidak dapat berpartisipasi dalam kontes. Tentu saja, beberapa mengatakan dolar takut pada Lin Feng, dan tidak berani datang. Namun, argumen ini relatif tidak populer. Bagaimanapun, kekuatan dolar telah diakui oleh sebagian besar dalam perjuangannya melawan Yi Dongwu. Dengan segala macam spekulasi di aliansi, orang-orang pertama-tama memikirkan Fang Mingquan dan kontes center dan berharap bahwa Fang akan memiliki jawaban yang memuaskan mengapa dolar tidak muncul di putaran peringkat. Secara alami,
Fang Mingguan tidak mungkin mengetahui hal itu. Jadi dia hanya menulis artikel, You are my Uncrowned King, untuk menunjukkan bahwa dolar adalah satu-satunya raja dan juara selamanya, dimanapun tempat yang akhirnya dia miliki. Tidak mendapat jawaban dari Fang Mingguan, orang masih penasaran. Tetapi tidak ada orang yang tahu alasan mengapa dolar tidak muncul, tidak peduli berapa banyak analisis yang ada. Sampai akhir kontes, dolar masih belum muncul. Dia dianggap kalah karena kalah dalam semua pertandingannya dan peringkat nomor 10 pada akhirnya. Tapi tidak ada yang meragukan kekuatan dolar. Setidaknya dia tidak akan menjadi nomor 10. Dan sang juara sangat mudah ditebak. Lin Feng masih membiarkan semua lawannya tampil luar biasa sebelum mengalahkan mereka. Itu sama di setiap pertandingannya. Fokus dari putaran peringkat bukanlah peringkat. Bahkan tidak ada banyak diskusi tentang siapa pemenangnya. Debat terpanas adalah jika dolar datang, siapa yang akan jadi juara. Dalam sebuah wawancara dengan Lin Feng, seorang reporter wanita bertanya kepadanya, apakah dolar memilih untuk tidak datang karena dia takut padamu? Lin Feng menjawab dengan santai, sama seperti aku tidak akan pernah takut pada lawan apapun, begitu pula dia. Dia kemudian mengabaikan semua wawancara lainnya. Tidak dapat mencapai Lin Feng, wartawan kemudian berbalik untuk mengejar temannya Tang Zhenliu. Ini membuat Tang benar-benar tertekan. Dia adalah runner-up tahun ini, yang merupakan peringkat terbaik sejauh ini dan tidak ada yang peduli tentang itu. Mereka mungkin memberi selamat kepadanya atas hal itu di awal, yang selalu diikuti oleh pertanyaan tentang dolar. Tang Zhenliu, jika dolar ada di pertandingan, menurutmu siapa yang akan menjadi juara, dolar atau Lin Feng? Tang Zhenliu, menurutmu kenapa dolar tidak ada? Dolar dan Lin Feng, siapa yang lebih mungkin menang? Apakah dolar dan Lin Feng saling kenal? Apakah kamu dan teman dolar? Semua jenis pertanyaan membuat Tang pusing dan dia akhirnya bersembunyi di rumah sehingga para jurnalis tidak bisa mengepungnya. Skynet juga dibanjiri posting yang membahas pertanyaan-pertanyaan ini. Beberapa memuji dolar dan beberapa mengkritik. Perdebatan berlangsung sekitar sebulan setelah kontes berakhir. Butuh Hansen dan para pemuda lebih dari setengah bulan untuk mencapai Glory Shelter. Para pemuda mengatakan kepada Hansen bahwa itu akan memakan waktu 1 bulan, yang merupakan perkiraan menurut kecepatan mereka sendiri, mengingat mereka harus melewati kelompok besar makhluk. Dengan Hansen di tim, mereka tidak perlu mengambil jalan memutar lagi, karena pemanah bisa membersihkan jalan. Selama makhluk-makhluk itu tidak dalam kelompok yang terlalu besar, Hansen selalu bisa menjaga mereka setidaknya 30 kaki jauhnya, membuat para pemuda menyadari manfaat yang bisa didapatkan oleh pemanah hebat. Karena kinerja Hansen, beberapa dari mereka telah mengubah fokus mereka menjadi panahan. Setelah Hansen mencapai Glory Shelter, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengklaim hadiah untuk terpilih di sana dan harus mengklaimnya di prasasti suci di Steel Armor Shelter tempat dia mendaftar dalam kontes. Bagian bawah formulir. Bab 113. Hansen tidak bisa segera kembali sekarang, jadi dia pertama kali berteleportasi keluar dari tempat perlindungan dewa dan begitu dia berada di aliansi, dia melihat di tautannya banyak panggilan yang tidak terjawab dari Fang Jingqi. Dia menelepon kembali dan mendengar suara lega Fang, kamu belum mati. Orang baik tidak mudah mati. Katakan pada Fisgai bahwa aku tidak bisa pergi melihatnya sekarang dan akan memberinya mutan kembali. Kontrak mereka menetapkan bahwa jika makhluk darah suci itu diburu, Hansen bisa memiliki mutan jiwa binatang gunung, tetapi karena armadillo berskala diambil oleh burung perak, geng Fisgai pasti telah kembali tanpa apa-apa. Tidak ada alasan bagi Hansen untuk menjaga gunung. Tidak perlu. Setelah kau membawa burung perak itu pergi, geng itu berhasil membawa kembali tubuh armadillo berskala. Mereka kehilangan sedikit demi burung, tetapi itu tidak masalah. Mereka benar-benar khawatir kau mungkin telah dibunuh oleh burung itu. Fang Jingqi tertawa. Sayangnya, aku tidak memiliki busur atau anak panah darah binatang suci, atau aku akan menembak burung perak itu juga. Itu beruntung, canda Hansen. Jika Anda membutuhkan jiwa dan roh suci darah-darah, inilah kesempatan, Fang Jingqi menyeringai. Kesempatan apa? Kamu tidak memintaku untuk mempertaruhkan nyawaku lagi, kan? Aku tidak tertarik untuk melakukannya untuk kedua kalinya, kata Hansen, sebenarnya merasa cukup tertarik ke dalam. Kiamat itu baik, tetapi tidak cukup untuk membunuh makhluk darah suci. Dalam 2 bulan, Fisgai akan memasuki suaka dewa kedua dan akan menjual beberapa jiwa buasnya, termasuk busur darah suci. Jika Anda tertarik, Anda bisa melihatnya, kata Fang Jingqi. Akan, Hansen menutup telepon dan pergi keluar. Yang Manli berdiri di gerbang stasiun teleport, menatapnya. Di mana saja kamu? Apakah kamu tidak tahu bahwa ujian masuk ke Black Hawk akan segera dimulai? Jika kamu tidak diterima, jangan katakan bahwa aku telah melatih kamu, karena aku tidak mampu kehilangan muka seperti itu, seru Yang Manli marah. Aku berburu makhluk dengan teman-teman dan ada yang tidak beres. Aku baru saja kembali ke tempat penampungan. Aku benar-benar minta maaf. Hansen tahu bahwa dia telah pergi lebih lama daripada yang dia minta, jadi tidak heran kalau Yang Manli marah. Apapun, pengakuanmu tidak ada hubungannya denganku. Aku benar-benar berharap kamu tidak lulus ujian sehingga aku tidak perlu melihatmu setiap hari. Yang Manli sangat tidak puas dengan sikap acuh tak acuhnya. Hansen mengangkat bahu. Dia tahu Yang Manli bukan orang jahat, tapi dia selalu terdengar kejam. Dia pasti ingin dia kembali ke pelatihan.
Tapi Hansen harus pulang sekarang karena dia sudah pergi selama beberapa hari. Dia hanya bisa mengecewakan Yang Manli untuk saat ini. Melihat Hansen masih meninggalkan stasiun teleport alih-alih kembali berlatih, dia berpikir dengan getir, tidak masuk akal jika ini diterima di Black Hawk. Hansen kembali ke rumah dan check-in dengan ibunya sebelum tidur. Dia tidak terburu-buru untuk mengklaim jiwanya yang suci darah. Dia bisa mengklaimnya kapan saja di Steel Armor Shelter sebelum kontes berikutnya dimulai. Ujian masuk ke Black Hawk hanya dalam beberapa hari dan dia berencana untuk mengambil ujian sebelum menemukan jalannya dari Glory Shelter ke Steel Armor Shelter. Tapi dia harus kembali ke Steel Armor Shelter sebelum Fish Guy melelang jiwanya. Dia sangat tertarik pada busur jiwa binatang darah suci itu. Selain itu, binatang melengking itu seharusnya selesai berevolusi menjadi binatang darah suci pada saat itu dan dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Berpikir tentang jiwa-jiwa binatang buas, Hansen memanggil jiwa binatang dari armadillo berskala, yang merupakan perisai bundar hitam besar sekitar selebar 4 kaki. Perisai itu ditutupi sisik dan paku dan terlihat cukup menakutkan. Itu lebih karena pelanggaran daripada pertahanan, karena siapapun yang merobohkan atau memotong perisai akan menderita cedera parah. Hal yang sangat hebat, jika dipasangkan dengan kecepatan pembunuh berdarah, bahkan Qin Xuan tidak akan berani menerima pukulan dari itu. Hansen memikirkan adegan itu dan tertawa terbahak-bahak. Keesokan paginya, Hansen pergi ke stasiun teleport untuk pelatihan, dan Yang Manli memberinya tes kebugaran lagi. Hansen menggunakan Jadeskin untuk menjaga semua skornya antara 10 hingga 11, membuat Yang Manli cukup puas. Hansen tidak tahu berapa indeks kebugaran sebenarnya karena dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam tes baru-baru ini. Selain itu, ia telah mendapatkan 5 poin genomutan lagi dari memakan monyet ekor hitam mutan dan sekarang memiliki total 52 poin genomutan. Yang Manli menggunakan beberapa hari lagi untuk menempatkan Hansen pada program pelatihan komprehensif yang terperinci, sehingga ia tidak bisa mengendur sama sekali. Sebagai seorang prajurit, meskipun dia bukan penggemar Hansen, dia masih berusaha semaksimal mungkin karena perintah dari Qin Xuan untuk melatihnya. Apakah dia akhirnya bisa diterima bukan urusannya. Dia sebenarnya tidak ingin Hansen diterima karena dia pikir dolar adalah kandidat terbaik untuk pemanah dalam skuad. Tetapi keberadaan dolar tidak pernah dapat diprediksi dan dia bahkan tidak dapat menemukannya, apalagi membujuknya untuk bergabung dengan pasukan, yang membuatnya agak kesal. Ketika ujian masuk akan dimulai, Qin Xuan sebagai kepala stasiun tidak bisa meninggalkan stasiun teleport untuk menemani Hansen ke Tanam Hawk di mana Akademi Militer Black Hawk berada. Sebagai gantinya, dia memberi Hansen tiket pesawat ruang angkasa antar bintang, dan memintanya untuk ikut ujian. Hansen sudah berbicara dengan Luo Sulan tentang pergi ke Akademi Militer. Dia sangat mendukung keputusannya. Jika dia bisa pergi ke sekolah militer yang terkenal dan lulus, dia bisa menjadi perwira tingkat rendah alih-alih seorang prajurit, bahkan jika nilainya hanya rata-rata. Dengan cara ini dia tidak perlu terlalu menderita dan kesempatannya untuk bertahan hidup di medan perang juga akan lebih tinggi. Jika nilainya bagus, maka itu akan lebih baik. Kalau begitu, mungkin dia akan ditugaskan ke posisi yang relatif aman, yang diinginkan Luo Sulan. Satu-satunya kekhawatirannya adalah bahwa Hansen mungkin tidak bisa lulus ujian masuk ke sekolah sebagus Black Hawk. Lagi pula, Hansen hanya lulus dari sistem wajib belajar yang terintegrasi dan kesempatannya untuk masuk ke akademi militer yang menantang karena bahkan banyak lulusan sekolah swasta memang mengkhawatirkan. Di pesawat ruang angkasa antar bintang, Hansen melihat ruang tak terbatas di luar jendela dan hatinya mulai berpacu. Ini adalah pertama kalinya baginya meninggalkan planet Roka. Pada saat ini, Hansen tiba-tiba teringat satu baris dari sebuah buku yang pernah dia baca, penaklukan saya adalah lautan bintang. Bagian bawah formulir. Bab 114. Perjalanan antar bintang yang panjang sangat membosankan. Banyak orang akan memilih untuk pergi ke gym atau menggunakan Skynet untuk menghabiskan waktu. Meskipun tujuan Hansen, planet Hawk tidak terlalu jauh, masih akan memakan waktu beberapa hari. Hansen merasa bosan duduk sendirian dan berusaha memutuskan apakah dia harus pergi ke gym. Tiba-tiba dia melihat seorang gadis duduk di seberangnya menggunakan komlingnya untuk memainkan game yang tampak seperti Hand of God Online. Hansen berpikir itu mirip dengan Hand of God karena permainan yang dia mainkan di stasiun teleport adalah melalui perangkat holografik yang memantau seluruh tubuh seseorang, sedangkan yang dimainkan gadis itu adalah permainan komling yang dapat dimainkan dengan satu tangan. Jari-jari gadis itu panjang dan cantik, mengenai bintik-bintik di dekat tangannya dengan kecepatan yang mempesona. Apa Hansen tidak mengerti adalah apa yang tampaknya menjadi perbedaan antara game ini dan yang dia mainkan. Selain bintik-bintik cahaya itu, ada juga gambar holografik telapak tangan, yang mengenai bintik-bintik di dekatnya seolah-olah sedang berusaha untuk mengalahkan gadis itu kepada mereka. Hansen menonton untuk sementara waktu dan secara kasar mengerti bahwa itu adalah versi mini online dari game Hand of God. Yang dia mainkan adalah versi pemain tunggal. Setelah menyelesaikan putarannya, gadis itu melihat Hansen menatapnya dan memberinya pandangan dingin. Hansen kemudian memperhatikan bahwa gadis itu benar-benar mempesona. Dia seusianya atau mungkin lebih tua. Mengenakan setelan yang terlihat seperti seragam, dia memiliki wajah yang manis seperti boneka porselen dengan bibir merah kecil dan rambut hitam. Gadis itu melihat Hansen masih menatapnya dan sengaja berbalik, terus memainkan permainannya. Hansen berdiri,
berjalan di sebelah gadis itu, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu dari Black Hawk? Gadis itu berbalik dan menatap Han Sen, sedikit terkejut. Kamu juga pergi ke Black Hawk? Belum, aku akan mendaftar, kata Han Sen. Gadis itu mendengar jawabannya dan sepertinya kehilangan minat padanya. Ada banyak pelamar ke Black Hawk setiap tahun dan tingkat penerimaan kurang dari 1/1000. Dia pikir itu hanya jalur pickup Han Sen. Dia telah melihat terlalu banyak orang seperti dia dan tidak lagi terkejut. Kakak, game apa yang kamu mainkan? Sepertinya agak seperti tangan dewa, Han Sen duduk di sebelah gadis itu dan melanjutkan pembicaraan. Gadis itu tidak punya pilihan selain berbalik dan menatap Han Sen. Tiba-tiba bibirnya berubah menjadi senyum licik. Jangan bertanya dan bermain melawanku. Jika kamu menang, aku bahkan bisa berkencan denganmu. Gadis itu menerima begitu saja bahwa semua orang tahu versi tangan dewa versi Skynet, terutama pelamar ke Akademi Militer. Han Sen harus menggunakan ini untuk mendapatkan perhatiannya. Jadi, jika aku menang, kamu bersedia menjadi pacarku. Han Sen menatap gadis itu dengan heran, tidak percaya apa yang dikatakannya benar. Gadis ini memiliki wajah yang manis dan tubuh yang lebih baik. Kakinya yang panjang dan dada yang montok ditekankan oleh pinggangnya yang kecil. Dia memang gadis yang cantik. Dia masih agak muda saat ini, tetapi dalam beberapa tahun, begitu dia menjadi seorang wanita, dia akan semenarik, jika tidak lebih memikat daripada Qin Xuan. Seorang gadis seperti dia akan menjadi teman kencannya selama dia memukulnya di tangan dewa. Bagaimanapun juga, itu sangat bagus baginya. Tentu saja, Ji Yanran selalu menepati janjinya. Jika kamu diterima di Black Hawk, kamu bisa bertanya-tanya dan semua orang akan memberitahumu. Ji Yanran menyeringai. Dia adalah seorang junior di Black Hawk dan Presiden Hand of God Society. Dia jelas berada di antara 10 besar di game ini di Black Hawk. Bahkan tidak terlalu banyak pemain profesional yang memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya, apalagi Han Sen yang bahkan belum berhasil ke sekolah militer. Bagus, mari kita mulai sekarang. Han Sen merasa dia tidak bisa melewatkan banyak hal seperti itu, untuk mendapatkan teman kencan yang cantik sebelum pergi ke sekolah. Dia tidak akan memiliki banyak peluang seperti ini. Ji Yanran memberinya senyum manis, karena ini pertarungan dan kamu berpotensi menjadikanku teman kencanmu, apa yang akan kamu tawarkan jika kalah? Jika aku kalah, aku akan menjadi pacarmu. Apakah itu adil? Han Sen berkata dengan sungguh-sungguh. Ji Yanran menatapnya dan berkata, simpan saja. Garismu tidak bekerja padaku. Jika kamu kalah, kamu tidak bisa menunjukkan wajahmu di depanku mulai sekarang sampai saat kita tiba di planet Hawk. Kesepakatan, Han Sen mengangguk. Dia melihat Ji Yanran bermain dan berpikir dia jauh lebih lambat dari dirinya sendiri. Dia yakin dia bisa menang. Apa ide permainanmu? Aku akan menambahkanmu dan mengundangmu ke dalam kelompokku. Ji Yanran ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Maaf, saudaraku, aku belum pernah memainkan versi Hand of God ini. Bisakah kamu tunjukkan padaku cara bermain dulu? Han Sen merentangkan tangannya dan berkata. Dia dulu bermain di perangkat di stasiun teleport dan tidak pernah mencoba menggunakan komlingnya. Kamu benar-benar tidak tahu cara bermain. Ji Yanran tidak percaya padanya. Nama mana yang harus saya cari? Han Sen menyalakan komlingnya. Yah, aku akan melihat berapa lama kamu bisa meneruskan ini. Ji Yanran tidak percaya sama sekali, tapi dia juga tidak marah. Dia ingin melihat berapa lama dia bisa mempertahankan kepura-puraannya, jadi dia memberitahunya bagaimana cara memasuki permainan. Dia melihat Han Sen menggunakan nomor komlingnya untuk memasuki permainan dan cukup terkejut, karena jendela sembul pada komlingnya adalah tutorial, yang hanya akan muncul ketika permainan diinstal untuk pertama kalinya. Kamu benar-benar belum pernah memainkan Hand of God. Ji Yanran melemparkan pandangan terkejut pada Han Sen. Bukan versi ini. Saya hanya memainkan versi pemain tunggal, jawab Han Sen. Dua versi ini sangat berbeda, dan kamu berani bermain melawanku ketika kamu belum pernah memainkan mode versus. Ji Yanran merasa terkejut dan geli, karena dia pikir orang ini benar-benar didorong oleh gairah. Bab 115. Seharusnya serupa. Han Sen mulai bermain dalam mode latihan, yang tidak dapat dilewati dan dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pemain baru cara menggunakan versi versus. Han Sen digunakan untuk memainkan versi pemain tunggal dan tidak memiliki lawan. Dalam mode latihan, ada tangan yang mencoba untuk mengalahkannya sampai ke titik, yang membutuhkan beberapa upaya baginya untuk terbiasa, jadi dia tampak agak canggung. Terkadang, Han Sen hanya menemukan tempat yang hilang ketika jarinya bergerak, yang sangat berbeda dari ketika dia bermain sendirian. Selain memperhatikan tempat, ia juga harus memperhatikan aksi dan niat pihak lain. Ji Yanran melihatnya bermain dalam mode pelatihan dan tidak bisa berkata-kata. Dia adalah seorang pemula sehingga dia tidak tahu di mana dia berani menantang dia, Presiden Hand of God Society. Memang terlihat agak menantang. Bisakah aku berlatih sedikit sebelum bermain melawanmu? Han Sen bertanya. Tentu, kapan saja. Ji Yanran percaya bahwa pemula seperti dia tidak akan cocok dengannya bahkan setelah berlatih selama 1 semester. Dia ingin menunjukkan padanya beberapa rahmat, sehingga ketika dia kalah, dia tidak punya alasan untuk mengganggunya lagi. Han Sen mendapat izin Ji Yanran dan kembali ke tempat duduknya untuk bermain online.
Dia segera menemukan bahwa versi versus jauh lebih menarik daripada versi pemain tunggal. Bermain sendirian mengharuskannya untuk cepat, sementara lebih banyak faktor ditambahkan ke versi versus, termasuk apa dan kapan lawan akan bergerak, yang membuat permainan lebih menyenangkan. Hansen bermain beberapa putaran dan secara bertahap menguasai versi versus. Bahkan, selama seseorang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menilai dengan benar, versi lawannya sebenarnya lebih mudah. Lagi pula, versi pemain tunggal adalah tentang kecepatan dan dalam versi lawan, yang Anda harus lakukan adalah lebih cepat dari lawan Anda. Jika lawan Anda lemah, akan sangat mudah untuk menang. Hansen hanya mencoba mempelajari permainan itu sendiri dan tidak peduli dengan hasilnya, jadi dia kehilangan 5 pertandingan berturut-turut. Hansen memainkan babak final ketika dia telah sepenuhnya memahami triknya. Lawannya bahkan tidak bisa mengenai satu pun tempat dan dia memiliki kemenangan penuh. Merasa bahwa dia sudah siap, Hansen pergi ke Ji Yanran dan berkata, "Kakak, saya siap. Maukah Anda menambahkan saya?" "Apa it kamu?" Ji Yanran tidak akan berkomentar. Lagi pula dia akan menang, dan yang harus dilakukan hanyalah mengusir lalat yang menjengkelkan ini. Menangkan pacar, Hansen memberitahu identitasnya. Ji Yanran menatap tajam pada Hansen, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Itu tidak masalah. Dia tidak bisa mengalahkannya tidak peduli nama ide apa yang dia gunakan. Hansen melihat permintaan teman dan nama ide adalah souvenir. Ji Yanran melihat catatan Hansen dan melihat dia telah kehilangan 5 dari 6 putaran. Dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana sehingga dia tidak mengatakan apa-apa. Menyiapkan ruang permainan dan kata sandi online, dia mengundang Hansen untuk masuk. Saat Hansen memasuki ruangan, Ji Yanran memilih level dan memulai pertandingan. Pada akhir hitungan mundur, gambar holografik diproyeksikan dari komlingnya. Selain gambar seperti bola kristal, ada juga gambar tangan Ji Yanran yang cantik. Ji Yanran melihat sebuah titik berkedip dan segera menggerakkan satu jari untuk menyentuhnya, tetapi sebelum dia bisa melakukan itu, dia melihat jari lawannya di sana dan bintik itu menghilang. Ji Yanran tidak keberatan dan berpikir Hansen beruntung. Tempat itu lebih dekat ke telapak tangannya. Ketika tempat kedua muncul, dia menunjuk ke sana dengan kecepatan penuh, tetapi ketika jari kelingkingnya akan menyentuhnya, satu jari dari gambar holografis sekali lagi memukulinya. Ding! Tempat itu menghilang dan Hansen mendapatkan poin lain, dan skor Ji Yanran tetap 0. Ji Yanran berhenti tetapi masih percaya bahwa itu adalah keberuntungan murni. Seorang pemula seperti dia tidak pernah bisa lebih baik daripada dia. Tetapi ketika tempat ketiga muncul, Ji Yanran sekali lagi kehilangan tempat yang ingin ia tekan. Ji Yanran mengamuk, saat ini dia melihat dengan jelas bahwa Hansen mengincarnya, hanya membidik satu tempat yang ingin dia tekan. "Berat, aku akan memberitahumu kamu tidak boleh main-main dengan seorang gadis Black Hawk." Ji Yanran sepenuhnya fokus saat ini dan siap untuk memberi pelajaran pada Hansen. Dia masih berpikir dia baru saja kehilangan beberapa poin karena kecerobohannya. Namun, hal yang sama terjadi pada tempat keempat dan dia masih belum mendapatkan satu poin pun. Ji Yanran semakin marah. Jari-jarinya yang ramping menari-nari, tetapi terlepas dari tempat yang dia pilih, lawannya selalu bisa memukulnya terlebih dahulu. Ding ding ding. Suara tempat dipukul terus berdering. Ji Yanran tercengang karena dia bahkan tidak bisa mendapatkan satu pun tempat. Hansen punya semuanya. Mustahil. Ini tidak mungkin. Di akhir pertandingan, Ji Yanran terpana dengan skor, pukul 059. Dia telah mencoba 59 kali dan diblokir 59 kali. Hansen tidak mengenai tempat lain selain yang dia tuju. Dia hanya menargetkannya. Tapi Ji Yanran tidak bisa percaya bahwa sebagai Presiden Hand of God Society, dia tidak akan mendapatkan poin sama sekali, yang tampaknya tidak masuk akal. Bagaimana ada yang bisa melakukan ini? Bahkan Jing, yang adalah pemain terbaik di Black Hawk, tidak bisa melakukan ini, belum lagi anak itu bahkan belum masuk Black Hawk. Memikirkan hal ini, Ji Yanran meremang. Karena dia memikirkan kemungkinan lain. Legenda mengatakan bahwa seorang peretas telah merancang alat curang Hand of God, yang dapat 100% mencegah lawan mendapatkan poin, persis apa yang terjadi. Hansen pasti menggunakan perangkat curang ini dalam permainan mereka. Ji Yanran lebih yakin ketika dia memikirkannya. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana dia bisa memblokir semua poinnya. Manusia tidak bisa begitu akurat. Bahkan beberapa bisa mencapai ini, seorang anak yang bahkan tidak pernah ke sekolah militer tidak akan menjadi salah satu dari mereka.